Yuk lanjut lagi, terima kasih masih menemani. Yang mau sawer bisa ke aplikasi Dana 081264446446. 81. Rion tidak dapat menahan air matanya ketika ia melihat sosok dokter yang digadang memiliki data terbaru tentang pembuatan dari virus wabah yang sedang merajalela ini. Ia benar-benar tidak percaya dengan yang netranya lihat, seolah Tuhan mendengar doa mustahil yang Rion ucapkan di hari itu. Langkah cepat diambil pria itu dan langsung memeluk sang dokter yang menjadi tujuan Rion serta lainnya ke Las Vegas. Mendekap erat sosok tersebut seolah tidak akan pernah mau ia lepaskan. Takut jika Rion mengendurkan pelukannya sedikit saja maka sosok itu akan menghilang. You little rascal, berani sekali kau membuat ayah dan keluargamu menangis berhari-hari dan berpikir kalau kami kehilanganmu. Ucap Rion memukul pelan punggung sang dokter, yang tidak lain adalah Roderick. Sorry, Dad, ucap Roderick membalas pelukan ayahnya. Ia sendiri tidak mengira kalau dirinya menjadi salah satu yang selamat hanya selang beberapa menit saja dari ledakan. Begitu ingin ia menelepon keluarganya dan memberitahu dirinya baik saja, tapi saat itu situasi sepertinya tidak memungkinkan. Lukas menatap sendu sang adik. Tidak pernah ia merasa amat sangat sebahagia ini ketika melihat seseorang selama hidupnya. Rion melepaskan pelukannya dan menghapus air mata, berusaha menenangkan diri sejenak dari keterkejutan yang luar biasa ini. Brother, Roderick menatap sang kakak yang memasang air muka serupa dengan sang ayah. Ternyata ia benar-benar membuat keluarganya secemas ini, ya. Lukas memeluk adiknya, sama seperti yang ayahnya lakukan. Pria itu benar-benar merasa bahagia dan lega saat tahu kalau yang ia lihat bukanlah halusinasi belaka karena frustrasi kehilangan sang adik. Lukas sungguh tidak akan sanggup jika harus menjalani hidup tanpa adik-adiknya di masa depan. Arthur yang melihat Roderick juga langsung memeluk adiknya itu. Mengelus kepala sang adik penuh kebahagiaan karena ia tidak kehilangan anggota keluarga. Maaf membuat kalian khawatir. Aku ingin menelepon dan memberitahu kalian bahwa aku baik-baik saja, tapi Ray melarangku, kata Roderick merasa bersalah karena ia tahu dengan pasti sekacau apa keluarganya ketika mendengar ledakan yang terjadi, dan Roderick dikabarkan berada di dalam gedung tersebut. Ray, Lukas merasa asing dengan nama itu. Informan yang aku maksud, kenalan baik Rosetta yang memberitahu tentang keberadaan dokter pemilik data obat dari wabah ini, Arthur menjawab kebingungan Lukas. Walau dia sendiri tidak bilang kalau dokter yang dimaksud adalah Roderick. Kurasa dia punya alasannya tidak langsung memberitahuku, sambungnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kau bisa selamat, padahal semua orang mengatakan kau berada di gedung itu saat ledakan terjadi? Tanya Rion penasaran, karena tidak ditemukan juga jejak dan rekaman CCTV yang menunjukkan Roderick keluar dari gedung itu. Sebelum ledakan terjadi, Ray meneleponku dan menyuruhku keluar dari gedung dengan alasan ingin bicara tentang Rose tanpa ada yang mendengar. Aku pergi ke sayap kanan gedung dan berjalan keluar lewat pintu di dapur, dan tepat saat aku keluar ledakan terjadi. Ray ternyata ada di sana dan membawaku pergi langsung dari kota itu, mengatakan kalau nyawaku terancam dan harus bersembunyi, jawab Roderick seraya menunjukkan lengannya yang terdapat luka bakar dengan ukuran besar dan masih diperban. Bagaimana Ray di sana? Artinya dia tahu soal ledakan itu. Lukas mencoba menyimpulkan yang terjadi. Ya, Ray tahu. Dia melihat pergerakan asing di gedung selama beberapa hari belakangan katanya. Dan mendapatkan informasi yang entah dari mana kalau ada bom dipasang di gedung itu. Jelas Roderick, sebenarnya masih tidak percaya kalau hal itu terjadi. Ada banyak rekan dokter dan juga seniornya yang jadi korban dari ledakan tersebut. Kurasa Dennis sudah tahu soal obat dari wabah ini, karena itu dia ingin menghentikannya. Bagaimanapun wabah ini terjadi karena ulah dia dan tentu dia punya tujuan jahat dengan menggunakan wabah ini agar semua orang di dunia tunduk padanya, simpul Lukas. Sepertinya kita benar-benar harus melawan Dennis secara langsung agar semua ini terhenti, sambung Lukas. Yang lain juga berpikir kalau Dennis pasti tahu kalau obat dari wabah ini mulai ditemukan. Karena itu perjalanan mereka ke Las Vegas tidak semudah itu dengan datangnya serangan brutal. Dan dari laporan orang-orang Rion dan Lukas, mereka yang berada di arah berbesa pun mendapatkan serangan yang sama. Beruntunglah tidak ada korban jatuh. Tidak, untuk saat ini kita mundur dulu dari permasalahan Dennis, tolak Rion setelah berpikir panjang. Kenapa? Dennis tidak hanya merusak tatanan dunia tapi juga mengancam nyawa keluarga kita. Jika terus dibiarkan dia akan semakin merajalela. Aku tidak ingin kehilangan anggota keluargaku, Dad.
Saat kupikir Rod telah meninggal saja rasanya aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Lukas tidak mengerti kenapa ayahnya yang selalu berada di garis depan dibandingkan siapapun kini justru memilih mundur menghadapi musuh. Dengar, Lukas, justru karena aku tidak ingin kehilangan keluargaku aku ingin kita mundur dulu sementara dari masalah ini. Melihat apa yang terjadi pada Roderick membuatku berpikir, kalau Dennis tidak bisa dilawan hanya sekedar membawa senjata ke depan wajahnya. Lagi pula ada satu hal penting yang harus kita lakukan untuk saat ini, yaitu Rose. Adikmu masih bertarung dengan kematian saat ini, ingat. Yang sekarang harus kita lakukan adalah menyempurnakan obat untuk Rose. Untuk wabah ini, Rion mengingatkan Lukas. Ah, benar, Lukas nyaris lupa hal terpenting karena kabut dendam menyelimuti pikirannya saat ini. Adik perempuannya sedang berjuang di rumah sakit sekarang, menunggu seseorang dapat menyelamatkannya. Kita hanya mundur sampai semua teratasi bukannya menyerah. Aku sendiri tidak akan melepaskan si brengsek yang telah menyakiti keluargaku. Tapi prioritas kita sekarang adalah Rose dan juga keselamatan keluarga yang lain. Aku bersumpah Dennis brengsek itu tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa selama kita di San Francisco. Phantom akan turun 24 jam menjaga kota itu bersama aliansi yang lain. Kita gunakan rencana Dennis yang menggunakan penawar dari wabah ini untuk mengumpulkan orang-orang yang mau bekerja untuk kita. Mereka yang terancam dengan kematian tidak mungkin menolak sebuah harapan yang bisa membantu mereka dan mereka akan mau bekerja sama dengan kita, jelas Rion dengan wajah serius. Benar apa yang dikatakan oleh ayahmu, Lukas. Menjatuhkan Dennis yang merupakan salah satu senat pemerintahan bukanlah hal mudah. Senat justru memiliki kekuasaan lebih banyak dibandingkan presiden sendiri. Mereka adalah aturan dalam sebuah pemerintahan. Tentu saja banyak aliansi yang kita tidak tahu bekerja sama dengan dia. Kita tidak bisa melawan orang dengan kekuasaan tertinggi tanpa rencana yang matang. Atau sama halnya nyawa akan kembali terancam, kata Arthur yang setuju dengan pamannya dalam hal ini. Terutama Arthur yang bekerja di bawah pemerintahan dan polisi, sudah jelas ia tahu seperti apa bentuk pemerintahan itu sendiri. Maaf, aku tidak berpikir jernih tentang masalah ini. Aku setuju untuk mundur sesaat. Aku juga akan mengumpulkan banyak aliansi untuk melawan para iblis ini. Knox juga akan terjun untuk melindungi San Francisco, kata Lukas. It's okay, son. Semua tidak akan bisa berpikir rasional ketika nyawa menjadi taruhannya, ucap Rion seraya menepuk lembut kepala Lukas. Tahu kalau putranya ini hanya takut kalau terjadi hal yang tidak diinginkan di keluarganya. Lalu bagaimana tentang penelitian penawar wabah ini, Rod? Tanya Arthur. Hanya sedikit penelitian lagi, dan obatnya akan selesai, jawab Roderick penuh percaya diri. Kita pulang ke San Francisco. Lanjutkan penelitian di sana. Kesalahan utama penelitian ini adalah berada di kota yang jauh, sehingga kurangnya perlindungan. Aku akan mengurus semua yang dibutuhkan untuk penelitian ini, kata Lukas. Yang lain setuju akan hal ini. Perlindungan terbaik adalah berada di tempat yang menjadi teritorial sendiri. Ngomong-ngomong bagaimana keadaan Rose sejauh ini? Tanya Roderick. Mendengar hal itu, semua langsung memasang air muka muram khususnya Rion. Ia masih teringat kejadian terakhir kali ketika Rosetta dalam kondisi berbahaya. Dia sempat hampir kehilangan nyawanya karena kondisi yang tidak stabil minggu lalu. Beruntung dokter langsung tahu kalau ada perubahan kondisi Rosetta dan segera melakukan penanganan. Sekarang kondisinya masih kritis. Leonard yang berjaga di sana nyaris 24 jam bersama yang lain, jawab Rion, tidak ingin lagi mengingat bagaimana takutnya Rion saat itu. Rahang Roderick mengeras ketika mendengar hal itu. Ia menyalahkan dirinya sendiri dalam hati karena tidak bisa menemukan penawar dari virus di tubuh Rosetta dalam waktu cepat. Adik perempuannya, kembarannya, sang biang onar kesayangannya, kini sungguh membutuhkan obat ini. Roderick bersumpah akan menemukan obat untuk adiknya itu apapun yang terjadi, bahkan jika tangannya terpotong sekalipun. Ia akan menemukan obatnya. Roderick tidak berharap menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia dari wabah. Ia hanya ingin menjadi kakak yang dapat menyelamatkan adiknya. Bersambung 82. Pertemuan Rion, Lukas, dan Arthur dengan Roderick yang disangka telah meninggal, membawa semua keterpurukan menuju titik terang. Rion menjelaskan kepada kawan baiknya Leo, sang pemilik kasino di Las Vegas yang juga adalah penguasa kota tersebut dalam bayangan, tentang apa yang terjadi. Reaksi yang dikeluarkan oleh Leo adalah murka.
Tidak menyangka kalau ia tidak tahu sama sekali hal yang sedang terjadi adalah buntut dari pemerintahan. Yang mana ternyata usaha kasino Rion pun pernah mendapatkan masalah tanpa sebab beberapa tahun terakhir. Di mana ada sering kepolisian yang mendapatkan kabar kalau kasino milik Leo itu melakukan tindakan ilegal. Hingga berbagai serangan kecil hingga besar seperti penembakan massal oleh orang-orang tidak dikenal. Dan setelah mendengar penjelasan Rion, tentu saja Leo dengan mudah mengajak kerjasama tentang masalah yang sedang keluarga Lorenzo itu alami. Karena tidak mungkin kalau yang sekelas Lorenzo saja bisa lumpuh, apalagi sekedar kasino milik Leo. Ia juga bersikap rasional, di mana jika terjadi sesuatu pada dirinya, usahanya, dan juga kelompok ilegalnya, tentu ia akan membutuhkan bantuan dari orang yang memiliki kekuasaan tinggi, seperti Lorenzo. Dengan begitu aliansi dari kelompok mafia antara San Francisco dan Las Vegas telah terjalin dengan baik. Mereka tidak berlama-lama di Las Vegas, mengingat mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Dennis dan orang-orangnya. Rion dan yang lain memutuskan untuk pulang kembali ke San Francisco dan akan melanjutkan diskusi tentang masalah ini dengan Leo di lain hari ketika semua telah membaik. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 8 jam, kini hanya sampai dalam waktu kurang dari 7 jam. Mereka semua melajukan mobil dengan kecepatan penuh di jalanan, hanya berhenti untuk mengisi bensin, selebihnya mereka terus berjalan. Bernapas lega karena tidak ada serangan selama perjalanan pulang. Rod. Sesampainya mereka di rumah, mereka disambut air mata oleh Lily ketika melihat Roderick berdiri di hadapannya dengan senyum lembut mereka. "I'm home, Mom," ucap Roderick yang melemparkan senyum untuk sang ibu. Tahu kalau ia telah menyakiti ibunya dengan kabar tidak jelas akan kematian Roderick. Ia bisa melihat mata sembab sang ibu dan tulang pipi yang menonjol karena dipastikan tidak makan dengan benar. Dari semua hal buruk yang ingin ia lakukan, membuat ibunya cemas sampai seperti ini adalah hal yang tidak ia ingin lakukan. Lily memeluk erat putranya tersebut, tenggelam dalam tangis penuh syukur kalau putra yang ia cintai masih hidup dan bernapas dalam pelukannya. Rasanya benar-benar seperti mimpi apa yang terjadi saat ini. Lily bahkan tidak lagi dapat membedakan mana mimpi mana kenyataan. Semua terjadi begitu rumit. Roderick tidak mau membuang waktu lebih lama lagi. Ia meminta bantuan kepada ayah dan kakaknya untuk memberikannya fasilitas untuk melanjutkan penelitian untuk menyelesaikan obat dari wabah ini. Ia tahu ini akan sangat sulit, karena rekan-rekan yang bekerja bersamanya telah gugur dalam ledakan. Namun bukan Rion Lorenzo namanya jika ia tidak memiliki kuasa untuk mengabulkan apa yang putranya minta. Hanya dalam waktu 2 hari Rion telah membeli sebuah gedung besar dan menjadikannya laboratorium untuk Roderick gunakan dalam melakukan penelitian. Tidak hanya itu saja, Lucas justru lebih mengejutkan dengan mengumpulkan beberapa dokter peneliti dari laboratorium di beberapa kota untuk bekerja sama membuat penawar dari wabah ini. Pria itu yang bahkan ayahnya pun tidak tahu sebesar apa koneksi dan aliansi dari kelompok yang dinaungi oleh putranya itu, hingga Lucas dapat mengumpulkan dokter-dokter peneliti yang seminggu kemudian bertambah datang dari beberapa negara maju untuk bergabung dalam pembuatan obat ini. "Apa?" Roderick berseru keras ketika ia mendapatkan kabar dari Rosetta yang kembali masuk ke dalam masa berbahaya. Segera ia berlari keluar menuju ke parkiran mobil untuk langsung ke rumah sakit. Tidak peduli dengan rambut berantakan setelah tidak tidur selama 2 hari, ataupun jas laboratorium yang masih ia kenakan. Di pikiran Roderick saat ini hanyalah adik perempuannya. "Roderick," panggil seseorang dari ruangan yang ia tinggalkan barusan. Langkah Roderick terhenti ketika ia mendengar suara familiar memanggilnya. "Mr. Han," ucapnya. "Aku dengar kabarnya, bahwa ini, belum sempurna tapi setidaknya kita sudah melihat hasilnya. Setidaknya ini akan memperlambat penyebaran virus untuk sementara waktu sampai obat sesungguhnya berhasil secara sempurna," kata pria berusia 70-an yang merupakan ketua dari penelitian ini. Sang master dalam bidangnya selama puluhan tahun, dan juga tahu tujuan sebenarnya dibentuk penelitian ini. "Tang Yu, Sir," ucap Roderick yang sampai lupa tentang hal penting ini karena panik. "Pergilah segera, hati-hati di jalan," suruh pria bernama Theodore Han tersebut. Roderick kembali berlari menuju keluar gedung di mana mobil miliknya diparkir. Para penjaga terkejut ketika melihat gelagat tiba-tiba dari anak atasan mereka itu, dan langsung bertanya akan apa yang terjadi. Setelah mendengar jawaban dari Roderick, mereka mempersilahkan pria tersebut untuk pergi ke rumah sakit. Walau diam-diam 2 mobil mengikuti Roderick untuk menjaga pria itu di jalan.
Tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi ketika para penjaga itu berada dalam perintah untuk mengawasi dan menjaga Tuan muda mereka itu. Laju mobil Roderick begitu cepat di jalanan. Pikirannya tidak tenang setelah mendengar kabar sang adik yang untuk kedua kalinya masuk dalam situasi berbahaya. Di mana Rosetta benar-benar berada di gerbang kematian, selangkah saja diambil, maka gadis itu akan menghilang selamanya dari dunia. Sesampainya di rumah sakit, Roderick menarik banyak perhatian. Tidak hanya karena ia berlari di sepanjang lorong rumah sakit, tapi juga jas laboratorium yang dikenakan. Ia berlari seperti itu sehingga semua orang menyangka kalau ia adalah dokter yang sedang mengurusi pasien dengan kondisi gawat. "Dad, bagaimana keadaan Rose?" seru Roderick ketika ia beberapa meter menuju ke depan ruangan sang adik berada. Rion melihat kedatangan anak laki-lakinya itu dengan wajah seperti ingin menangis. "Dokter masih menangani Rosetta sekarang," timpalnya. Roderick melihat ke dalam ruangan, terlihat jelas kalau dokter dan dua perawat sibuk menyetabilkan kondisi Rosetta sekarang. Ia menyentuh kaca besar yang memisahkan antara dirinya dan sang adik di dalam sana. Tangannya mengepal erat di kaca, seolah ingin sekali meraih sang adik dan memintanya untuk berjuang sebentar lagi. Bagaimanapun Roderick adalah kembaran dari Rosetta, jelas kalau ia dapat merasakan adiknya benar-benar dalam kondisi berbahaya. "Leon, sabarlah," ucap Rion menepuk punggung Leonard. Roderick melihat sosok pria yang ia kenal, berdiri di sana dengan tubuh sedikit membungkuk dan wajah tergambar kelelahan yang kental. Ketakutan jelas terlihat di air muka dari kekasih adik Roderick itu. Satu-satunya pria yang tidak pernah meninggalkan adik perempuan Roderick dalam keadaan apapun, bahkan di masa yang keluarganya Rosetta tidak dapat menemaninya. "Dad," panggil Roderick, mencoba untuk bersikap tenang. "Ya," sahut Rion yang menoleh ke arah sang anak. "Obat untuk Rose sudah siap. Ini akan seperti gambling, karena pertama kali akan dicoba kepada manusia yang memiliki virusnya secara langsung. Apa aku mendapatkan izin untuk menggunakannya jika Rose mampu melewati keadaan saat ini?" kata Roderick dengan wajah serius. "Berapa persen kemungkinannya?" tanya Rion. 40-60. Rose disuntikan langsung virusnya, jadi akan membutuhkan obat yang lebih tinggi dibandingkan ini. Tapi setidaknya ini akan memperlambat penyebaran virus sampai obat sesungguhnya berhasil dibuat, jawab Roderick. "Ada efek samping?" tanya Rion lagi. "Sejauh ini belum ada. Ini bahkan bisa digunakan untuk mereka yang sehat sebagai penebalan imunitas tubuh agar tidak mudah terkena virus ini." Roderick menjawab kembali dengan wajah serius, berusaha mendapatkan izin menggunakan obat yang belum sempurna ini. "Lakukan," perintah Rion akhirnya. Keadaan menjadi lebih tenang, ketika dokter kembali berhasil menyetabilkan keadaan Rosetta. Dokter yang khusus merawat gadis itu bahkan mengatakan kalau ini seperti keajaiban Rosetta masih dapat bertahan dalam kondisi tersebut. Menyatakan kalau keinginan Rosetta untuk sembuh dan sadar itu sangat kuat. Roderick memperkenalkan dirinya kepada dokter tersebut, dan mengatakan niatnya untuk memberikan obat untuk Rosetta. "Vaksin," sang dokter terkejut karena mendengar bahwa telah ditemukan penawar dari wabah besar ini, khususnya virus tak dikenal di dalam tubuh Rosetta. Roderick mengangguk lalu menjelaskan semua proses dan prosedur untuk memakai vaksin tersebut. Di mana itu akan membantu meningkatkan kekebalan imun seseorang untuk melawan semua virus asing yang masuk ke tubuh. Konsep mudah yang Roderick lewatkan ketika ia memikirkan konsep tingkat tinggi saat pertama kali meneliti pembuatan obat dari virus asing ini. Dengan ini apakah Roderick sanggup mewujudkan mimpinya sejak masa kecil, di mana ia dapat membuat keajaiban untuk adik perempuannya ini? Ia berharap Tuhan berbaik hati untuk memberikan kesempatan hidup untuk Rosetta, sebagaimana Tuhan mengembalikan Rosetta dari masa depan ke masa lalu. Bersambung 83. Roderick dan dokter yang menangani Rosetta melakukan diskusi panjang tentang vaksin yang akan diberikan oleh Roderick ke adik perempuannya itu. Tentu untuk memberikan obat yang tidak terdaftar dalam rumah bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Konsekuensi jika terjadi sesuatu kepada pasien tetap akan jatuh ke pihak rumah sakit, karena bagaimanapun juga Rosetta adalah pasien yang terdaftar secara legal di rumah sakit tersebut. Namun setelah proses dan pembuktian yang panjang, akhirnya pemberian vaksin pada Rosetta dapat dilakukan juga. Semua berharap kalau vaksin ini akan bekerja dan menyelamatkan Rosetta walau itu sedikit demi sedikit, dibandingkan harus melihat gadis itu dalam kondisi yang bisa kehilangan nyawa kapan saja. Sementara itu pihak peneliti di laboratorium masih mengembangkan penelitian mereka terhadap vaksin itu.
meningkatkan kembali apa yang menjadi kekurangan hingga dapat terbentuk penawar yang sempurna. Sayangnya, penyebaran virus wabah di dunia semakin hari semakin memakan korban dan menyebar sangat cepat. Kegaduhan pun mulai terjadi di setiap sudut dunia. Ketakutan dan tangisan menjadi gambaran dunia saat ini ketika setiap sanak keluarga meninggal dalam wabah yang merajalela dan tidak bisa dihentikan ini. Dampak yang sangat signifikan hingga berbagai bidang harus terhenti dan membuat semua orang mengurung diri di rumah jika tidak ingin terpapar virus tersebut. Sudah melihat kabar hari ini? Tanya Dante pada Rion yang saat ini sedang berada di rumah untuk mengurus pekerjaan yang ia tinggalkan beberapa waktu kemarin. Ya, dan ini benar-benar berdampak pada semua sektor ekonomi dan bidang lainnya. Aku bisa melihat karena wabah ini penjualan kita pada bagian usaha dagang mengalami penurunan drastis. Untuk sektor jasa juga sama, bahkan hotel kita turun hingga menjadi titik terendah sejak hotel itu dibangun. Belum juga bidang lainnya, jawab Rion, tidak senang dengan situasi dunia saat ini. Tidak hanya Lorenzo tapi juga perusahaan besar lainnya pun sama. Bahkan ada banyak perusahaan yang mulai gulung tikar karena tidak memiliki pendapatan sama sekali sejak pengumuman karantina mandiri oleh pemerintah, kata Dante seraya menyesap kopi. Untuk perusahaan besar seperti Lorenzo masih bisa bertahan. Tapi tentu saja untuk perusahaan kecil dan usaha dagang menengah ke bawah pasti akan bangkrut. Perekonomian akan lebih kacau lagi jika wabah ini semakin lama bertahan. Rion harus memutar otak untuk hal ini. Ia tidak ingin sampai melakukan pemecatan massal karena turunnya perekonomian. Kondisi Rosetta bagaimana? Apa sudah ada perubahan? Tanya Dante yang memang tidak sempat menjenguk keponakannya itu akhir-akhir ini karena harus mengambil alih mengurus perusahaan utama selama Rion tidak bisa. Belum dapat dipastikan, dokter masih memeriksa dan melihat apakah vaksin itu berhasil atau tidak. Virus yang ada pada tubuh Rosetta 5 kali lebih kuat dibandingkan virus yang tersebar di luar sana. Jadi kemungkinan perlu dosis yang lebih tinggi juga. Roderick sedang berusaha mengurus segala hal tentang vaksin itu, jawab Rion, berharap kalau vaksin itu akan berhasil. Aku tidak melihat Lily akhir-akhir ini, apa dia sedang pergi? Biasanya dia sering sekali menghabisi waktu dengan Bianca. Dante melihat sekeliling rumah untuk menemukan sosok adik iparnya itu. Lily sedang bersama Jacob membantu perusahaan game milik Ross. Dengan tidak adanya Ross yang memberikan perintah, perusahaan itu sempat kebingungan soal urusan proyek mereka yang mana berbasis digital. Dan kau tahu, perusahaan game Rosetta saat ini justru meningkat penjualannya. Kurasa karena banyak orang berada di rumah jadi mereka menghabiskan waktu dengan bermain game, jawab Rion, seketika mendapatkan ide di kepala. Kau memikirkan hal yang sama. Dante sepertinya memiliki pikiran sama dengan adik iparnya itu ketika mendengar kalimat terakhir yang Rion ucapkan. Sepertinya kita tahu apa yang harus dilakukan sekarang untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan kembali. Seperti sebelumnya, kita menggunakan kekurangan dari wabah ini menjadi kelebihan kita, kata Rion, senang bahwa ia akhirnya menemukan jalan keluar dari kebuntuan akibat wabah ini. Hiburan adalah yang paling dicari di saat seperti ini, setuju Dante. Kita bisa menggunakan media sosial sebagai pasar kita juga. Orang yang tidak bisa keluar rumah pasti tetap membutuhkan sesuatu agar mereka masih bisa beraktivitas seperti biasa walau tanpa harus keluar rumah. Kita akan membuat proyek baru tentang ini, Rion mengatakan sedikit dari banyaknya ide yang ada di kepalanya sekarang. Akan aku diskusikan dengan yang lain juga, setuju Dante tersenyum. Lorenzo memang selalu tidak pernah melewatkan sebuah keuntungan dalam berbisnis walau keadaan buruk sekalipun. Apa ada pergerakan lagi dari Dennis? Tanya Rion untuk topik penting. Tidak ada, aku tidak melihat pergerakan apapun kecuali wabah yang masih disebarkan olehnya lewat udara. Entah kenapa dia justru seperti menjauhi Lorenzo saat ini. Kurasa ada sesuatu yang menahannya untuk tidak menyentuh Lorenzo, tapi aku belum mengetahui alasannya, jawab Dante. Kita biarkan saja dia untuk saat ini selama dia tidak menyentuh kita. Prioritas sekarang adalah Ross. Kita bisa menghabisi Dennis kapan saja tapi tidak dengan nyawa Ross yang masih menjadi taruhan saat ini, ucap Rion. Lebih memikirkan kesembuhan putrinya dibandingkan berurusan dengan penjahat tersebut. Dante setuju akan hal itu. Terutama dengan wabah yang semakin meluas dan memakan banyak korban, obat adalah hal yang paling dibutuhkan saat ini. Ponsel Rion berbunyi, membuatnya langsung mengangkat panggilan ketika melihat nama Leonard sebagai penelpon. Ada apa? Tanya Rion langsung dengan nada sedikit cemas.
mengingat Leonard menjaga Rosetta dan selalu menelepon tidak lain untuk memberikan kabar tentang gadis itu. "Sir," Rosetta menunjukkan reaksi terhadap vaksin yang Roderick berikan, ucap Leonard, terselip nada senang dalam suaranya walau tidak terlalu kentara. "Aku akan ke sana," kata Rion langsung. "Baik," sahut Leonard dari seberang telepon, lalu kemudian mengakhiri panggilan. Tidak membuang waktu banyak, Rion dan Dante langsung bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaan Rosetta. Berharap kalau kali ini mereka akan mendengar kabar baik dan bukannya buruk seperti selama beberapa minggu belakangan kemarin. Jantung Rion berdegup kencang selama perjalanan, tidak tenang, tapi juga penuh harap. Terlalu banyak kabar tidak menyenangkan yang Rion dapatkan sehingga membuatnya takut walau untuk mendengar hal baik yang terjadi. Seolah ia merasa kalau kabar baik akan beriringan dengan kabar buruk di belakangnya. Dua pria itu berlari kecil menuju ke ruangan tempat Rosetta berada. Mata mereka nanar mencari keberadaan Leonard yang tidak terlihat, padahal biasanya selalu berada di depan ruangan Rosetta dirawat. Rion menjadi was-was ketika ia mendapati ruangan karantina Rosetta kosong. Tidak ada kehadiran gadis itu di sana, padahal semalam putrinya itu masih terbaring di dalam ruangan tersebut. "Sir," suara Leonard yang menggema di lorong, membuat Rion dan Dante menoleh ke sang pemilik suara. "Leonard, di mana Rosetta? Kenapa tidak ada di ruangan?" Rion panik sekarang. "Tenang, Sir. Dokter memutuskan untuk memindahkan Rosetta ke ruang karantina yang lebih baik. Kondisinya sudah stabil sejak semalam," beritahu Leonard dengan senyum tenang di wajah. Seolah selama nyaris 1 bulan, senyum itu tidak terlihat sama sekali muncul dalam paras yang tampak kelelahan itu. Mendengar hal itu rasanya semua beban dan ketakutan dalam hati Rion dan Dante menguap pergi begitu saja. Ini adalah kabar terbaik yang pernah Rion dengar sejak putrinya itu lahir ke dunia. Di mana Rosetta berhasil dalam perjuangan melawan virus tersebut. "Terima kasih karena sudah menemani Rosetta selama aku tidak bisa," ucap Rion tulus pada Leonard. Pria yang tidak pernah pergi dari sisi putrinya dalam keadaan apapun. Tidak peduli sebanyak apa Rion dikhianati, ia selalu diberkahi oleh orang yang tulus tiada taraf. Karena itu, ia tidak pernah mau berhenti untuk percaya walau pengkhianatan yang ia dapatkan tidak sedikit dari orang terdekat. Kabar tentang kondisi Rosetta yang membaik menyebar ke anggota keluar. Mereka bersorak-sorai akan situasi yang mulai membaik dan keluar perlahan dari setiap beban pikiran yang ada. Semua orang dalam keluarga hingga rekan-rekan saling bantu-membantu untuk dapat melewati masa krisis ini. Tidak ada yang lebih membahagiakan mereka selain utuhnya keluarga. Bersambung 84. 2 bulan sejak vaksin percobaan pertama dibuat dan digunakan kepada Rosetta, gadis itu berangsur-angsur pulih. Walau vaksin tersebut masih dalam proses penyempurnaan, setidaknya hal positif didapatkan dari kerja keras mereka semua. Khususnya para peneliti yang siang malam bekerja hingga terkadang melupakan waktu istirahat. Namun vaksin tersebut untuk saat ini masih belum bisa disebarluaskan disebabkan mereka harus membuat dosis yang berbeda dan dapat diterima oleh semua tubuh. Pembuatan vaksin pertama tentu telah disesuaikan dengan kondisi tubuh Rosetta yang membutuhkan dosis tingkat tinggi. Mengingat virus tersebut telah menyatu di dalam tubuh dan darah secara langsung. Berbeda dengan mereka di luar sana yang terpapar dan memiliki kondisi berbeda-beda disebabkannya kekebalan tubuh manusia tidaklah sama satu sama lain. "Hai, baby," sapa Leonard saat ia memasuki ruangan VVIP, di mana Rosetta telah keluar dari ruangan karantina yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun sebelumnya dan pindah ke ruangan baru setelah gadis itu dinyatakan telah sembuh dari virus. "Kau sungguh sudah istirahat dengan benar, kan?" tanya Rosetta yang saat ini duduk dan menonton televisi untuk mengetahui berita luar yang telah ia lewati. "Kau bisa menelepon Sam jika tidak percaya. Dia bahkan lebih mendengarkan perintahmu dibandingkan aku yang atasannya sendiri," ucap Leonard yang duduk di pinggir tempat tidur, senyum mereka di wajah ketika melihat rona tipis telah kembali di kedua pipi Rosetta. "Bagaimana keadaanmu? Ada yang membuatmu tidak nyaman?" timpalnya. "Aku masih sulit menggerakkan tangan dan kaki. Sepertinya terlalu lama tidak sadarkan diri membuat ototku melemah. Aku bahkan tidak bisa menggenggam dengan benar tanpa menjatuhkan yang aku pegang," jawab Rosetta berusaha melakukan gerakan tutup buka telapak tangannya. "Aku juga masih belum bisa merasakan makanan yang masuk ke mulutku," sambungnya. "Virus yang ada pada tubuhnya benar-benar mengambil alih dirimu selama lebih dari sebulan, wajar saja kalau kau merasakan hal-hal seperti itu. Tapi tenang saja, Roderick mengatakan kalau kau akan kembali pulih segera.
Dokter juga mengatakan kalau nanti akan ada sesi rehabilitasi untukmu agar dapat kembali menggerakkan tangan dan kaki dengan baik, ucap Leonard seraya menyelipkan rambut Rosetta ke belakang telinga sang gadis, ingin melihat wajah kekasihnya lebih jelas lagi. Dad bilang kau tidak pernah pergi dari rumah sakit selama aku tidak sadarkan diri. Bagaimana perusahaan dan pekerjaanmu jika kau selalu berada di sini? Tanya Rosetta. Sam mengurus semuanya dengan baik. Lagi pula aku memiliki banyak orang kepercayaan di setiap perusahaan milikku. Apa gunanya aku menjadi bos jika semua harus aku sendiri yang kerjakan padahal aku memiliki anak buah, jawab Leonard. Ucapanmu mirip seperti ayahku sekarang, ucap sang gadis. Mungkin karena kami sama-sama pebisnis. Leonard tertawa kecil akan pernyataan dari kekasihnya ini. Bukankah kau juga seperti itu? Sambungnya. Benar juga, Rosetta ikut tertawa saat mendapati kesamaan mereka. Ia berterima kasih kepada orang-orangnya menjalankan perusahaan dengan baik walau Rosetta tidak dapat mengurusnya sejak ia jatuh sakit. Kau tahu, ibumu dan pamanmu benar-benar luar biasa. Padahal mereka belum pernah melihat sistem kerja perusahaan milikmu, tapi mereka berdua dapat menjalankan dan mengurus semuanya dengan sangat baik. Bahkan menemukan dan memperbaiki kekurangan yang luput olehmu dan yang lain, beritahu Leonard. Mereka berdua memang para jenius di bidangnya. Mungkin jika aku bekerja sama dengan mereka berdua sejak awal, kemungkinan Biblossom akan lebih besar dibandingkan sekarang. Mungkin aku akan meminta mereka untuk melihat tentang progres proyek terbaru Lorenzo tentang perangkat AR itu, kata Rosetta. Berpikir tentang pekerjaannya. Stop, berhenti memikirkan pekerjaan selama kau masih belum sehat. Lukas dan ayahmu akan membunuhku jika aku membiarkanmu memikirkan hal berat seperti pekerjaan saat kau seharusnya istirahat, larang Leonard ketika Rosetta mulai terlihat menggunakan otaknya untuk berpikir keras. Kau berlebihan, memikirkan pekerjaan tidak akan membuatku koma, gerutu Rosetta. Tidak akan membuatmu koma tapi aku yang akan koma di rumah sakit karena kakak dan ayahmu memarahiku karena membuatmu berpikir hingga nanti stres dan kau drop lagi, oceh Leonard. Terserah kau saja, Rosetta menyerah, tidak ingin berdebat dalam kondisi seperti ini. Leonard hanya tersenyum lebar, senang ketika melihat Rosetta dapat merespon baik setiap ucapan pria itu. Yang artinya Rosetta baik-baik saja. Bagaimana tentang Dennis? Apa ada hal lain yang terjadi sejak aku tidak sadarkan diri? Tanya Rosetta, lupa menanyakan tentang hal penting ini. Awal-awal kau tidak sadarkan diri. Benar-benar kacau. Gedung penelitian Roderick diledakkan oleh orang-orang Dennis yang sampai saat ini belum ditemukan orangnya. Karena itu ada 5 peneliti yang gugur dalam ledakan, dan saat itu Roderick dinyatakan meninggal dan terbakar dalam ledakan. Menjadi salah satu dari mayat yang ditemukan, beritahu Leonard seraya memainkan jari-jari Rosetta, mengernyit ketika jari yang biasanya lentik kini tampak kurus. Ia tidak suka, tanda kalau kekasihnya perlu perhatian lebih untuk kesehatannya setelah ini. Roderick dinyatakan meninggal. Rosetta terkejut mendengar hal itu. Lalu apa yang terjadi lagi? Tanya Rosetta ingin tahu detail ceritanya. Semua orang juga mengira kalau Roderick termasuk dalam mayat tersebut, karena mayat-mayat itu tidak dapat dikenali akibat ledakan yang besar dan kebakaran yang lama hingga dapat padam. Karena mereka yang selamat mengatakan kalau mereka melihat Roderick di ruangan itu bersama peneliti lainnya. Tapi seseorang bernama Ray menyelamatkan Roderick dengan menyuruhnya keluar dari gedung hanya beberapa menit sebelum ledakan terjadi. Pria bernama Ray itu lalu membawa Roderick ke Las Vegas untuk menyembunyikannya, karena Dennis ternyata mengincar semua para peneliti untuk dihabisi segera. Pria psikopat, cibir Leonard di akhir kalimat. Lalu, Rosetta mendengarkan seluruh cerita yang tidak ia ketahui. Arthur mendapatkan informasi dari si Ray itu bahwa ada dokter yang selamat dan membawa data penelitian obat yang nyaris berhasil dibuat dan bersembunyi di Las Vegas. Tanpa tahu ternyata dokter itu adalah Roderick sendiri. Perjalanan mereka ke sana kudengar dihadang oleh orang-orang suruhan Dennis yang merupakan anggota gangster dari California. Terjadi penembakan tapi beruntung ayah dan kakak-kakakmu berhasil selamat, dan ada bantuan dari teman ayahmu yang merupakan gangster di Las Vegas. Cerita Leonard yang ingat bagaimana Lukas memberitahunya tentang perjalanan mereka ke Las Vegas. Setelah itu apa ada hal lain lagi yang terjadi? Tanya Rosetta, seolah menahan napas ketika mendengar yang keluarganya hadapi saat Rosetta terbaring di rumah sakit. Tidak ada pergerakan lagi setelah itu dari Dennis, jawab Leonard. Tidak ada sama sekali. Rosetta langsung heran akan hal itu. Benar,
Ayahmu dan kami semua memang sejak dari Las Vegas memutuskan untuk mundur sementara agar tidak melakukan perlawanan lebih dulu dengan Dennis, dan fokus menyembuhkanmu serta pembuatan obat itu. Kami semua melakukan penjagaan ketat di San Francisco agar tidak ada orang-orang Dennis yang mengganggu penelitian dan Lorenzo, begitu pula dengan perlindungan aliansi kita. Tapi herannya, Dennis tidak lagi melakukan serangan atau pergerakan mencurigakan sejak saat ini. Entah apa yang terjadi, orang-orangku yang memata-matai dia juga tidak menemukan pergerakan aneh selain dia masih terus menyebarkan virus ke setiap negara, kata Leonard, masih tetap waspada akan gelagat pria itu. Aku yakin kalau dia sedang merencanakan sesuatu. Tapi mungkin benar untuk saat ini kita lebih baik mundur dulu. Kita bisa membuat siasat baru bagaimana mengurus di brengsek itu, kata Rosetta setuju. Ia juga berpikir bahwa tidak mudah jika sudah berhubungan dengan pemerintahan. Tidak pernah tahu seperti apa backup mereka, terutama kekacauan yang dibuat dalam skala dunia seperti ini. Suara pintu yang terbuka membuat keduanya menoleh ke arah pintu untuk melihat siapa yang datang. Leonard, apa yang kukatakan untuk tidak menceritakan hal itu dulu kepada adikku? Kau bosan hidup? Ku bilang untuk tidak membuatnya berpikir berat sampai dia pulih. Seru Lukas yang berjalan mendekati adik dan teman baiknya itu. Lihat apa kataku tadi, ucap Leonard pada Rosetta. Kau lupa betapa overprotective kakakmu satu itu, sambungnya. Rosetta hanya menghela napas saat adu mulut kembali terjadi antara kakak dan kekasihnya itu. Heran kapan mereka berdua akan berhenti melakukan itu. Tapi rasanya sudah lama sekali sejak terakhir Rosetta melihat pemandangan ini. Membuat Rosetta sadar kalau dia memang telah kembali dari ambang kematian. Ia tidak bisa untuk tidak tersenyum ketika tahu bahwa keluarganya begitu mencintainya. Bersambung 85. Rosetta kini menatap pria yang tersungkur di hadapannya, melihat pria itu dengan tatapan penuh intimidasi. Tidak percaya kalau ada orang senekat ini sampai berani masuk ke dalam sangkar macan. Aku tidak tahu apakah atasanmu itu orang pintar atau bodoh sebenarnya. Bukankah sudah jelas serangan seperti ini tidak akan bisa berhasil di teritorial lawan? Tukas Rosetta dengan tangan terlipat di dada, menatap pria yang nekat masuk ke ruangan Rosetta dengan menggunakan pakaian dokter. Lupa kalau di ruangan ini ada panter yang mengawasi setiap hal. Dia mungkin berpikir kalau dapat melewati penjaga di luar artinya dia sudah aman. Cibir Leonard yang berdiri di belakang pria tersebut, menatap rendah ternyata ada orang yang meremehkan keamanan dari 3 kelompok besar. Terlalu meremehkan, Rosetta ikut mencibir usaha pembunuhan ini yang sia-sia ini. Sepertinya si brengsek itu tahu kalau kau sudah pulih, dan mulai takut sehingga tanpa mengumpulkan informasi dengan baik, dia mencoba untuk melakukan serangan. Ternyata dia tidak lebih hanya seekor hiena yang bertingkah seperti raja hutan. Aku akan bereskan pria ini, kau istirahat saja dan jangan khawatirkan apapun. Tidak akan ada yang bisa menyentuhmu di sini, kata Leonard, memanggil orang-orangnya yang berjaga dan menyeret pria tak sadarkan diri itu untuk pergi. Kurasa kita tidak bisa hanya diam saja. Sepertinya mundur bukan pilihan karena pria itu tidak akan berhenti, ucap Rosetta, berpikir apa yang harusnya ia lakukan. Jujur ia sudah muak dengan ulah Dennis ini, padahal melihat wajahnya saja Rosetta tidak pernah. Kita diskusikan ini dengan yang lain. Aku juga tidak ingin setiap kali kau tidur harus selalu terganggu dengan kehadiran orang-orang seperti ini. Leonard memeluk Rosetta, tidak senang kalau kekasihnya itu berada dalam situasi yang mengancam nyawa lagi padahal baru saja selamat dari kematian. Ia benar-benar marah sekarang. Leonard menelepon Lukas dan mengatakan yang terjadi di rumah sakit. Hal itu membuat kakak dari kekasihnya itu murka. Padahal selama sebulan lebih situasi sudah dirasa aman dan Dennis tidak berulah, tapi sepertinya tidak seperti itu. Rion yang mendengar kabar itu pun langsung mengumpulkan orang-orangnya di Pantom dan mengajak Dante untuk memikirkan cara menjatuhkan Dennis. Menurutnya ia tidak perlu memasang perangkap atau apapun yang akan menghabiskan tenaga, tapi melakukan penculikan dan bunuh orangnya. Selama mereka bermain bersih, tidak ada akan orang yang tahu kalau salah satu orang dari pemerintahan telah meregang nyawa. Setelah melakukan diskusi panjang, para aliansi kelompok bawah tanah dan gangster yang bekerja sama dengan Pantom, Nox, dan Panther, setuju untuk menjalankan rencana diam-diam dan terpisah. Kekacauan yang telah dibuat oleh Dennis tidak lagi dapat ditoleransi. Mungkin mereka semua adalah kelompok yang tidak segan mengambil nyawa manusia,
tapi bukan berarti mereka kehilangan kemanusiaan mereka dengan melakukan pembantaian massal atas orang-orang yang tidak bersalah di seluruh dunia. Mereka hanya menyukai uang dan kekuasaan, bukan bertindak sebagai Tuhan yang mempermainkan nyawa manusia seperti yang Dennis lakukan. Karena menurut mereka jika sudah bersikap sombong dan bermain peran sebagai Tuhan seperti itu, artinya orang itu pantas untuk dimusnahkan, karena jika tidak maka dunia akan benar-benar kacau. Jadi kita akan memburunya kali ini. Jangan pernah biarkan dia lepas, simpul Rion akhirnya. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu jadwal dan pergerakan pria ini, sehingga mudah untuk menangkapnya, kata Lukas setuju dengan keputusan ini. Untuk itu biar aku yang mengurus, aku akan mencari tahu semua pergerakan dia, rumahnya, orang-orangnya, keluarganya, semuanya. Aku juga akan meminta Mom dan Uncle Jacob untuk membantu agar bisa lebih cepat. Mereka berdua lebih kompeten mencari sesuatu seperti itu dibandingkan denganku. Terutama ada sesuatu yang harus kubereskan terlebih dahulu juga, kata Rosetta yang akan mengambil peran di balik layar. Apa yang harus kau bereskan, sweetheart? Tanya Rion, tidak tahu apa yang ada di pikiran putrinya saat ini. Kau harus banyak istirahat, kau belum pulih sepenuhnya, sambungnya. Aku harus membereskan apa yang dulu aku mulai, Dad. Mengambil kembali ASDAT, virus komputer buatanku yang dibuat ulang oleh Dennis, jawab Rosetta. Ingat saat terakhir dia diculik dan dipaksa memasukkan kode terakhir virus komputer tersebut. Ia mendapati fakta kalau virus itu tidak hanya berada dalam gedung di mana Frederick memaksa Rosetta menyempurnakan virus komputer tersebut, tapi juga terhubung ke tempat lain. Dennis memegang ASDAT. Leonard lupa perihal virus komputer buatan Rosetta yang di masa itu pernah menggemparkan banyak pihak, dan Dalang yang sangat menginginkan virus itu justru telah mendapatkannya. Karena itukah Dennis begitu berani menyebarkan wabah dan ingin menghabisi Rosetta, karena virus komputer itu sudah ada di tangannya. Sambungnya. Ya, karena itu, aku harus membereskan apa yang aku buat. Tidak hanya menghabisi pria psikopat itu, tapi juga mengambil kembali apa yang menjadi milikku, kata Rosetta. Walau semua tidak lagi sama seperti masa itu, tapi jika ASDAT belum sepenuhnya kuambil lagi, aku masih merasa kalau dosaku di masa itu belum terampuni, sambungnya. Lukas yang duduk di sofa dalam ruangan rumah sakit itu langsung berdiri menghampiri sang adik, dan menyentil keras kening Rosetta. Kak, kenapa menyentilku? Protes Rosetta dengan wajah bingung akan apa yang kakaknya tiba-tiba lakukan. Karena kau masih memiliki pikiran itu. Bukankah sudah kukatakan kalau tidak ada dari satu pun yang terjadi di masa itu adalah salah, apalagi menjadi dosamu. Yang salah pria brengsek itu bukan kau. Jika kau masih berani berpikir kalau kau berdosa tentang hal itu, aku akan menyentil dahimu lebih keras lagi, kata Lukas, tidak pernah senang jika adiknya masih memikirkan tentang yang terjadi di masa tersebut. Dad, Rosetta menoleh ke sang ayah untuk mendapatkan pembelaan dari beliau. Kali ini aku setuju dengan kakakmu, kata Rion santai. Rosetta memasang wajah cemberut ketika tahu kalau kakak dan ayahnya bersikap seperti itu. Ia hanya mengelus keningnya yang berdenyut karena sentilan dari sang kakak. Rosetta mengerti maksud dari mereka, ia hanya tidak bisa mengontrol diri untuk tidak memikirkan hal itu. Leonard tersenyum melihat air muka sang kekasih dan berkata, bukankah sudah kukatakan untuk tidak memikirkan hal itu lagi? Jika kau mengatakan kalau kau masih menanggung dosa dari kesalahan masa itu, semua orang akan khawatir padamu. Kau tidak ingin keluargamu sedih, kan? Rosetta yang mendengarkan hal itu melihat ayah dan kakaknya. Maaf, aku mengatakan hal itu bukan untuk menyalahkan diriku sendiri. Hanya saja aku tidak bisa tenang jika belum membereskan kesalahanku di masa itu, katanya. Lukas yang masih berdiri di dekat sang adik langsung menepuk pelan pucuk kepala gadis itu, lalu berkata, baguslah kalau kau tidak memikirkan bahwa itu menjadi dosamu lagi. Kembali ke topik semula, kita akan mulai bergerak besok, semakin cepat maka akan semakin baik. Roderick dan para peneliti juga telah menemukan titik terang untuk vaksin baru yang dapat disebarluaskan ke masyarakat. Kita hanya perlu mencabut akar dari masalah ini satu demi satu, ucap Rion yang setuju untuk melakukan serangan langsung kepada sang penjahat. Knox akan mencari informasi di lapangan dan akan segera pergi ke Washington setelah ini, kata Lukas. Leonard, aku serahkan keamanan putri dan keluargaku padamu. Kali ini biarkan aku yang memburu. Pria itu harus tahu apa yang akan terjadi jika sudah berani menyentuh putri dan keluargaku, perintah Rion. Yes, Sir, jawab Leonard.
Aku akan ikut turun bersama kalian. Aku janji tidak akan masuk ke dalam pertempuran. Aku perlu melihat langsung wajah orang yang merusak hidupku di dua masa ini. Setidaknya aku harus menghajarnya dengan tanganku sendiri, kata Rosetta, tak ingin dibantah. Lucas dan Rion saling bertatapan ketika mendengar hal itu. Haruskah mereka membiarkan Rosetta ikut juga atau tidak? Jika mereka membiarkannya ikut maka resiko gadis itu terluka akan besar. Tapi jika mereka tidak membiarkannya ikut, bisa jadi gadis itu akan pergi sendiri. Jangan lupakan kalau Rosetta tetaplah gadis nakal sang pembuat onar. Pilihan apapun benar-benar harus dipikirkan matang-matang, karena perburuan kali ini akan menjadi perburuan terbesar yang dilakukan oleh Lorenzo. Bersambung 86. Rosetta menatap bangunan yang ada di depan sana, 50 meter dari tempatnya berada saat ini. Setelah memakan waktu nyaris 1 bulan mengintai dan mencari informasi, akhirnya disinilah Rosetta berada sekarang. Ia berharap kalau ini adalah akhir dari semua keburukan yang terjadi dalam hidupnya, baik hidup di masa itu maupun di masa ini. Itu adalah kediaman Dennis yang sesungguhnya. Dia memiliki banyak properti dan tempat tinggal, tapi di mansion besar inilah pria itu lebih banyak tinggal. Keluarga pria itu tinggal jauh di luar kota, sedangkan dia tinggal di sini bersama anak buahnya. Tidak jarang membawa wanita ke rumah itu sebagai hiburan, dan ada kabar mengatakan kalau perempuan yang masuk ke rumah itu tidak pernah lagi terlihat keluar, beritahu Leonard yang telah berhasil mengumpulkan informasi secara langsung melalui orang-orangnya. Rosetta terdiam mendengar kalimat terakhir dari Leonard, seolah kepalanya telah memikirkan satu hal akan perempuan-perempuan itu, namun Rosetta menolak untuk membenarkannya. Ia hanya berdoa bahwa apa yang Rosetta pikirkan tentang wanita-wanita itu tidaklah benar. Ray memberitahuku kalau dia bersama kelompoknya telah berhasil menemukan orang-orang yang bekerja sama dengan Dennis dan sedang mengumpulkan informasi tentang mereka yang nantinya akan disebar ke seluruh dunia melalui semua media, terutama di dunia maya. Lucas pun ikut memberikan kemajuan informasi setelah membaca pesan dari Ray yang kini telah ikut andil dalam menangani kasus besar ini. Phantom sudah berada di posisi mereka masing-masing, kata Rion, sudah berada dalam mode siap melakukan serangan kapan saja. Dengan ini persiapan sudah selesai. Kita akan menghabisi pria itu malam ini, tidak perlu menginterogasi atau semacamnya. Orang sepertinya tidak pantas mendapatkan ampunan walau sebentar saja, kata Rosetta dengan nada serius, terus menatap bangunan besar di depan sana. Jujur ia gugup dan sedikit takut, tapi otak gadis itu terasa begitu tenang hingga membuat gadis itu takut akan ketenangan yang otaknya berikan. Leonard, jaga Ros, biar kami yang turun dan melakukan serangan, perintah Rion, mengambil pistol dan mengecek peluru di dalamnya. Baik, jawab Leonard. Setelah itu Rion dan Lucas turun dari mobil dan mulai melakukan serangan di tengah malam seperti ini. Entah mereka merasa beruntung karena area mansion ini jauh dari pemukiman, atau justru sebaliknya karena suara yang terdengar akan begitu menggema dalam hening malam. Suara letusan senjata api terdengar membelah keheningan malam. Mulai dari suara satu tembakan, hingga menjadi berondongan peluru menghujani sekitar. Rosetta dapat melihat ayah dan kakaknya seperti bayangan malam yang tak tersentuh. Mereka menjatuhkan para penjaga bersenjata di area mansion tersebut dengan begitu mudah. Seolah hantu yang melakukan serangan kepada manusia, tak tersentuh namun memberikan kerusakan di area sekitar. Ini pertama kalinya ia melihat ayah dan kakaknya baku tembak secara langsung, dan Rosetta sungguh kagum melihat dua Lorenzo tersebut. Dering telepon berbunyi dari ponsel Rosetta. Begitu ia melihat sang penelepon langsung saja gadis itu mengangkat panggilan. Mom, sapa Rosetta. Sweetie, Mom telah masuk ke dalam jaringan yang ada di rumah itu. Sebentar lagi Mom akan mengambil semua data-data orang itu, dan menghancurkan semua setelah itu, beritahu Lily dari seberang telepon. Tang Yu, Mom, ucap Rosetta dengan senyum di wajah. Tidak menyangka suatu hari ia dan ibunya akan bekerja dalam urusan seperti ini. Jika Mom mendapatkan virus buatanmu itu, apa kau yakin kalau ingin menghancurkannya? Itu virus buatan yang bahkan bisa digunakan dengan baik jika dalam cara yang benar, tanya Lily tentang hal yang membuatnya ragu. Mengingat virus komputer buatan anaknya yang diduplikasi oleh para penjahat itu adalah bukti kecanggihan di masa depan yang belum pernah Lily temui. Ya, aku sangat yakin. Virus komputer itu sudah memakan banyak korban dan membuat kondisi buruk di dua masa. Aku tidak ingin ada jejak dari Aesdeat lagi di dunia ini.
Suatu hari aku akan membuat hal yang lebih baik dari Aesdeat. Karena itu, tolong hancurkan Aesdeat untukku, Mom, pinta Rosetta. Baik, jika kau sudah memutuskannya seperti itu. Berjanjilah pada Mom dan Dad, setelah Aesdeat berhasil dimusnahkan, kau harus melepaskan semua bebanmu di masa itu. Lupakan semua kenangan buruk dan anggap itu hanya mimpi buruk semata. Mulai saat ini lakukan apapun yang membuatmu bahagia, bahkan jika kau hanya bermalas-malasan di rumah sepanjang hari seumur hidupmu, kata Lily yang telah mengetahui tentang kisah putrinya, yang mana setiap kali Lily mengingatnya, itu masih menghancurkan hati kecil wanita tersebut bahwa putrinya memiliki masa kelam seperti itu. Aku janji, Mom, mungkin setelah ini selesai aku ingin bersantai dan berpergian untuk melihat dunia. Aku janji akan bahagia setelah ini, janji Rosetta dengan tawa kecil ketika memikirkan akhir yang ia ingin lakukan. Mom akan memberikan akhir itu malam ini. Love you, ucap Lily sebelum panggilan berakhir agar ia bisa segera melanjutkan tugasnya. Rose, sepertinya ada yang melarikan diri. Seru Leonard menunjuk mobil hitam yang telah meninggalkan bangunan dengan cepat saat Rion, Lucas, dan orang-orang mereka masih di dalam. Sid, itu dia melarikan diri. Rosetta keluar dari mobil dan berpindah ke kursi penumpang, saat melihat Leonard keluar dari mobil pertama kali dan pindah ke kursi kemudi. Aku akan menelepon Lucas, timpalnya. Leonard langsung melajukan mobil untuk mengejar terduga Dennis dalam mobil di depan sana. Tidak ingin sampai kehilangan jejak setelah usaha mereka yang susah payah agar bisa mengakhiri semua di malam ini. Rosetta menelpon kakaknya, memberitahu kalau Dennis melarikan diri. Dan benar saja, Lucas mengonfirmasi kalau Dennis tidak ada di dalam mansion besar itu. Sepertinya telah tahu tentang serangan yang terjadi malam ini. Sehingga pria itu membuat umpan melalui para penjaganya dan melarikan diri di waktu yang telah ia perhitungkan. Tak lama di belakang mereka ada beberapa mobil yang mengejar. Namun setelah diperhatikan lagi, itu adalah mobil dari orang-orang ayah dan kakak Rosetta. Yang mana mereka berdua telah berkendara begitu cepat untuk dapat mengejar Rosetta dan juga mangsa mereka di depan sana. Baby, kencangkan sabuk pengamanmu dan pegangan. Aku akan menabrak mobil itu untuk menghentikannya. Perintah Leonard. Tidak banyak berpikir, Rosetta langsung melakukan apa yang kekasihnya itu perintahkan. Karena jika Dennis tidak diperlambat lajunya, maka kemungkinan pria itu dapat melarikan diri akan sangat besar. Ia tidak ingin sampai kehilangan kesempatan saat ini. Tidak dengan para rekan yang saat ini sedang berjuang di setiap sisi lain Amerika demi menghentikan monster bernama Dennis dan orang-orangnya. Brak! Leonard menabrakkan mobilnya ke mobil Dennis dengan keras, dan membuat laju mobil tersebut melambat drastis hingga kehilangan keseimbangan beberapa saat di jalanan. Namun sepertinya Dennis tidak mau menyerah. Di balik kemudinya, pria itu membalas tabrakan serupa ke mobil yang dikendarai Rosetta dan Leonard beberapa kali. Dan ketika Leonard spontan menginjak rem agar dapat menghindari tabrakan yang bisa saja melukai Rosetta, Dennis mengambil kesempatan itu untuk melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Kau baik-baik saja, baby? Tanya Leonard cemas karena tabrakan terakhir mengenai tepat sisi mobil samping Rosetta. Aku baik-baik saja, jawab Rosetta terkejut. Lebih baik kita kembali mengejarnya, sambungnya. Leonard setuju akan hal itu dan kembali menginjak pedal gas untuk mengejar Dennis. Namun melambatkan kecepatan ketika mendengar suara klakson pada mobil belakang. Mobil hitam kini sejajar dengan mobil yang dikendarai Leonard, mendapati kalau itu adalah Lucas dan Rion yang memberitahukan sesuatu. Perhatian Leonard dan Rosetta teralih ke arah depan saat mereka mendengar suara berondongan peluru. Netra mereka melebar saat melihat pemandangan yang jauh di depan sana, hal yang tidak pernah Leonard dan Rosetta duga saat melihat ada blokade di depan sana yang menghalangi jalan. Dan juga asal dari suara berondongan peluru tadi terdengar. Bersambung. 87. Rosetta dan Leonard memperlambat laju mobil untuk melihat apa yang ada di depan sana. Sebuah blokade besar dengan banyak pria yang saat ini menembak ke arah mereka datang. Leonard mengambil pistol sebagai pertahanan diri dari serangan. Sekilas ia melihat Rosetta yang mengerutkan dahi, sepertinya memiliki pikiran sama dengan Leonard ketika melihat blokade yang ada di depan. Waspada akan serangan beruntun yang akan datang ketika mereka mendekat. It's okay, itu Dante, ucap Rion ketika mobil yang ia kendarai sejajar dengan mobil Leonard. Uncle Dante, Rosetta terkejut ketika tahu akan hal itu.
Seingat sang gadis pamannya tersebut menjaga di San Francisco, tapi bagaimana bisa berada di sini sekarang dan membuat blokade besar seperti itu? Leonard dan Rosetta melihat lebih seksama ke arah blokade dan mendapati wajah-wajah tidak asing. Terutama pria tinggi berambut coklat yang berdiri di tengah orang-orang di sana seraya memegang senjata AR. Sangat mencolok dan juga keren di mata sepasang kekasih tersebut. Dan benar saja arah tembakan itu bukan diperuntukkan untuk Rosetta dan yang lain tapi untuk mobil di depannya, Dennis. Tembakan yang memaksa Dennis agar menghentikan mobil dan tidak sembrono menabrak blokade yang ada jika tidak ingin langsung mati di tempat. Sesuai dugaan, mobil Dennis mengerem dengan keras, seolah tahu kalau nyawanya akan melayang jika ia tidak menghentikan mobil. Dante dan yang lain langsung mengerumuni mobil tersebut dan memecahkan kaca untuk menyeret Dennis keluar. Leonard serta yang lain segera menginjak pedal gas agar dapat sampai di tempat Dante berada. Tak ingin membuang waktu dengan hanya melihat dari kejauhan di saat sang penjahat telah tertangkap. Rosetta segera keluar dari mobil ketika kendaraan yang ia tumpangi itu berhenti tak jauh dari keramaian, berjalan menuju ke tempat sang paman. "Bagaimana bisa Uncle ada di sini?" tanya Rosetta. Sungguh suatu kejutan untuknya melihat pamannya itu di sini dengan kemunculan yang tidak biasa. Dan melewatkan hal seru seperti ini, tentu tidak. "Ini adalah healing terbaik untuk pamanmu setelah terjebak dalam tumpukan berkas," jawab Dante dengan cengiran di wajah. Rosetta tertawa sarkas mendengar ucapan dari pamannya tersebut. Menganggap hal seperti ini menyenangkan hanya dapat dilakukan oleh pamannya ini seorang. Sekarang ia tahu dari mana kepercayaan diri dan tabiat kakak sepupunya Arthur berasal walau dalam kondisi pertaruhan nyawa sekalipun. Lihatlah pamannya itu yang menaruh senjata AR di pundaknya, seolah benda itu hanyalah seperti alat untuk bermain game semata. Rosetta jadi memiliki ide tentang proyek baru perusahaan game miliknya. "Berhenti berpikir aneh-aneh," ucap Leonard seraya memukul pelan pucuk kepala Rosetta, tahu dengan pasti apa yang gadis itu pikirkan. "Jangan lupa kau di sini untuk apa?" sambungnya. "Cerewet," protes Rosetta. "Jadi ini orang yang melakukan kerusakan di banyak tempat," ucap Lukas dengan nada yang sangat tidak ramah. Mendengar hal itu, semua mata mengarah ke satu orang yang saat ini berlutut di tengah jalan dengan dikerumuni para pria yang menodongkan senjata ke arahnya. Air muka Rosetta langsung berubah saat ia melihat sosok yang menjadi biang mimpi buruknya di dua kehidupan Rosetta. Mengejutkannya, Rosetta ternyata memang mengenal wajah pria itu sesuai dugaannya saat mencari informasi tentang pria bernama Dennis ini. Membuat sang gadis tersenyum kesal bahwa musuh sesungguhnya ternyata orang yang menang ia ketahui. "Denny," Rosetta mengucap nama itu dengan jijik. "Kau mengenalnya?" tanya Leonard, tidak tahu apa-apa kalau Rosetta mengenal pria di hadapannya ini. Pria yang melakukan brainwash padaku di masa itu bersama dengan Elijah. Berpura-pura menolongku agar dapat lepas dari Elijah dan padahal dia yang mencuri ASDAT dan menyebarkannya ke beberapa perusahaan besar, jawab Rosetta. Tangannya mengepal erat bahwa dugaannya benar. Ia hanya ragu karena potongan rambut, dan juga pria bernama Denny itu selalu mengenakan topi dan berpakaian berantakan. "Heh, ternyata benar kalau kau memang datang dari masa depan. Kau seharusnya menggunakan ingatan itu dengan benar," seru Dennis, menatap marah Rosetta. "Dengan benar, kau membunuh banyak orang tidak bersalah di seluruh dunia dan kau bilang itu benar." Rosetta murka sekarang. Mereka hanya orang-orang tidak berguna yang membuat dunia menjadi sempit. Mereka menghabiskan semua sumber daya dan merusak tatanan dunia. Dunia seharusnya diisi dengan mereka yang pintar dan berkuasa. Seru Dennis tidak terkendali. "Kau semestinya menjadi bagian dari kami. Kau dan keluargamu adalah yang memiliki kuasa di benua ini, tapi kenapa justru hanya diam dan tidak berusaha merubah dunia yang busuk ini?" sambungnya. Semua orang menatap jijik Dennis. Idealisme pria tersebut ternyata menuntunnya ke arah yang salah. Ambisi dari keserakahan yang tidak tahu batasan. Tidak peduli sepintar, sekaya, atau seberkuasa apa dirimu, selalu ingat kalau kita semua hanyalah manusia yang punya batasan. Ada hal yang tidak boleh kita langgar di dunia ini. Orang-orang sepertimulah yang merusak tatanan dunia. Ambisi semu seolah akan hidup selamanya di dunia ini. Jika kau memiliki kuasa, kau harus membuat tempat yang baik untuk anak cucumu selanjutnya, karena pada dasarnya manusia akan mati ketika usianya telah habis. Jangan pernah bermain peran sebagai Tuhan, jika kau tidak ingin hukuman Tuhan yang sesungguhnya datang, ucap Rosetta.
Benar-benar menyayangkan bahwa orang-orang pintar seperti Dennis selalu saja terjebak dalam keserakahan tak berujung. Kau pikir dengan melenyapkanku di sini dunia akan berubah? Tidak, di luar sana banyak orang yang sepertiku. Dunia ini terlalu busuk untuk orang-orang sok suci sepertimu, cibir Dennis. Ingatlah seperti apa dirimu di masa itu. Tidak ada dari keluargamu yang membantumu sampai kau mati di hari itu. Kau hanya orang cerdas yang disia-siakan oleh dunia, sambungnya. Rosetta mengambil pistol di tangan Leonard dan menodongkannya ke kepala Dennis. Raut wajah gadis itu mengeras dan dingin ketika mendengar ucapan pria tersebut. Kau ingin membunuhku? Bunuh saja, tapi jangan harap kau akan hidup tenang. Orang-orang di luar sana masih bekerja dengan baik untuk menghabisi orang-orang tidak berguna di dunia ini. Setelah itu sistem tatanan dunia akan berubah, dan kamilah yang akan mengendalikan dunia. Dennis tertawa mengejek. Sweetheart, Rion menahan tangan Rosetta. Rosetta melihat ke arah sang ayah. Jangan kotori tanganmu dengan darahnya. Ini tugas ayahmu mengakhiri semua mimpi burukmu, ucap Rion dengan nada lembut. Tak ingin putri kesayangannya harus mengotori tangan dengan merenggut nyawa orang. Karena jika Rosetta melakukannya, maka hidup gadis itu akan berubah drastis. Akan muncul perasaan bersalah dan berdosa untuk anak yang tidak pernah membunuh orang lain. Kau, seru Dennis dengan wajah takut saat melihat Rion. Kenapa kau ada di sini? Sambungnya. Kenapa, tidak menyangka akan melihat malaikat kematianmu yang sama 2 kali. Ucap Rion dengan nada mengejek. Kau merusak hidup putriku. Bahkan jika kau terlahir kembali 100 kali, maka aku juga yang akan membunuhmu sebanyak itu, sambung Rion. Apa maksudmu, Dad? Kau membunuh Dennis? Rosetta tidak mengerti, bukankah ayahnya memiliki ingatan apapun tentang masa depan itu? Arthur memberitahuku bahwa di mimpinya aku memburu semua orang setelah kematianmu, sweetheart. Tentu saja kau sudah menduga siapa saja yang aku buru. Kurasa termasuk pria ini, jawab Rion, kini mengambil pistol dari tangan putrinya dan menodongkan ke dahi pria itu. Kau ayahnya, iblis sepertimu yang membunuh semua kelompokku di masa itu adalah ayah dari gadis ini. Dennis ketakutan sekarang. Ternyata kau tidak sepintar itu. Bukankah kau tahu bahwa putriku adalah Lorenzo, dan kau bahkan tidak mengenali wajah pimpinan Lorenzo? Bodoh, cibir Rion, merasa benar-benar diremehkan. Baby, Leonard menarik Rosetta ke pelukannya, memutar tubuh gadis itu agar tidak melihat pemandangan tak menyenangkan yang akan ditunjukkan oleh Rion. Sebelum Rion menarik pelatuknya, Lucas melancarkan pukulan dan tendangan ke Dennis, mengeluarkan rasa sakit hati dan dendamnya selama ini setelah apa yang dialami oleh Rosetta. Tidak ada ampun dari Lucas. Pukulan demi pukulan ia layangkan, seolah agar Dennis membayar semua rasa sakit yang adiknya rasakan, namun itu belum cukup. Semua orang hanya diam melihat Lucas yang menggila. Paham kenapa pria berkarisma yang biasanya tenang dan bahkan sering menampilkan kelembutan itu kini dapat lepas kendali. Terutama mereka yang tahu tentang kehidupan di masa depan yang telah Rosetta lalui. Bahkan Leonard hanya mengeratkan pelukannya pada sang kekasih. Tidak ingin Rosetta sampai melihat sisi mengerikan dari kakak laki-laki yang gadis itu hormati. Cukup, Lucas, dia tidak pantas mendapatkan semua amarahmu. Biarkan dia kembali ke tempat seharusnya. Rion menghentikan putranya yang benar-benar kehilangan ketenangan dan sisi manusianya. Darah di kepalan tangan Lucas sudah cukup untuk membuat Rion menghentikan putranya. Tak ingin Lucas larut dalam kekerasan lebih dalam lagi. Lucas menuruti ucapan sang ayah. Ia berdiri tegak dan mengambil sapu tangan dari kantung untuk mengelap darah di tangan. Tidak sudi darah pria itu menempel terlalu lama. Berikan aku bensin, pinta Rion pada anak buahnya. Leonard bawa Rosetta pergi dari sini, sambungnya. Tapi, Dad, Rosetta menolak untuk pergi, ia ingin melihat akhir dari pria yang telah merusak hidupnya. Sweetheart, Rion mengelus kepala putrinya dengan lembut. Aku tidak ingin kau melihat pemandangan yang akan menjadi mimpi buruk untukmu di masa depan. Biarkan ayahmu membayar dosanya di masa itu karena tidak bisa melindungimu dengan memberikan neraka untuk pria ini. Mulai sekarang kau bebas. Hiduplah dengan sukacita. Makanlah makanan apapun yang suka, pergi kemanapun yang kau inginkan, beli apapun yang kau mau. Semua sudah selesai, kau menang, Sweetie, kau berhasil merubah masa depanmu, ucapnya dengan nada luar biasa lembut. Rosetta menggigit bibir bawahnya untuk menahan air mata yang akan keluar. Dia sendiri tidak bisa mengungkapkan perasaan yang ia rasakan saat ini.
rasanya seolah semua ketakutan, kekhawatiran yang selama ini menyelimuti Rosetta menguap pergi begitu saja. Leonard membawa pergi Rosetta dari tempat itu saat tahu kengerian apa yang akan dilakukan oleh keluarga sang gadis itu. Rosetta hanya mendengar suara teriakan penuh kesakitan yang menggema di keheningan malam. Hingga matanya melihat sebuah kilat api di kejauhan. Tanda bahwa ayahnya benar-benar menghilangkan empati dan ampunan demi Rosetta. Dengan ini Rosetta benar-benar telah menang. Bersambung 88. Rosetta berdiri menatap sebuah kobaran api yang besar. Netra hijaunya melebar ditambah bulu kuduk yang meremang saat sebuah teriakan penuh kesakitan dan memohon ampun terdengar dari dalam kobaran api tersebut. Ia dapat melihat seseorang terbakar dengan hebat, tak tega ketika mendengar raung kesakitan akan kobaran api yang membakar tiada henti. Rosetta begitu ingin membantu karena rasa empati yang tidak dapat diabaikan, namun kakinya terasa berat untuk melangkah. Seolah sesuatu menahan gadis itu agar tidak dapat mendekati orang yang terbakar tersebut. Tidak perlu ke sana, dia bukan urusanmu lagi. Sebuah suara terdengar dari belakang gadis itu, suara berat yang menggema hingga membuat gadis itu takut. Tak hanya itu sebuah tangan menahan lengan Rosetta dari belakang, tak membiarkan sang gadis untuk melangkah maju walau sekedar satu langkah saja. Rosetta ingin sekali melihat sosok yang berdiri di belakangnya. Suara tak dikenal yang justru terdengar tak asing, seakan gadis itu pernah mendengarnya namun tak ingat di mana. Begitu Rosetta berbalik badan untuk melihat yang ada belakang, saat itu juga rasanya seperti seseorang melemparkan bom laser yang menyilaukan mata hingga membutakan pandangan. Netra biru terbuka lebar dengan cepat bersamaan napas terkesiap. "Baby, you okay?" Rosetta melihat ke sumber suara yang ada di sampingnya, mendapati Leonard menatap Rosetta dengan air muka khawatir. "Mimpi buruk," tebak Leonard saat melihat reaksi dari sang kekasih barusan. Rosetta bangkit duduk, nanar melihat sekitar hingga ia sadar kalau dirinya ada di ruang tengah rumahnya, lebih tepatnya tertidur di sofa. Ia memijit kepala, seolah mencoba mengingatkan mimpi yang barusan ia lihat, namun rasanya samar. Ia tidak ingat mimpi tentang apa, namun ada perasaan takut dan terkejut yang luar biasa akibat mimpi itu. "Jam berapa sekarang?" tanya Rosetta dengan suara parau khas bangun tidur. "Hampir jam makan malam. Kau tidur cukup lama sejak siang tadi. Apa ada perasaan tidak nyaman? Demam? Sakit kepala?" tanya Leonard beruntun. "Aku baik-baik saja. Kurasa hanya lelah karena begadang semalam," jawab Rosetta. "Bukankah sudah kukatakan untuk tidak bekerja terlalu keras?" Leonard merapikan rambut yang berantakan di wajah Rosetta, menyelipkannya ke balik telinga sang gadis. "Masih ada banyak yang harus kulakukan. Ray sudah mau bersusah payah bersamamu mencari semua informasi tentang kelompok dan siapa saja yang bekerja bersama Dennis, khususnya dalam wabah yang masih menjadi perhatian dunia saat ini. Semakin cepat diselesaikan maka semakin baik," kata Rosetta. Pria bernama Ray dan kelompoknya masih memburu orang-orang yang bertanggung jawab atas wabah ini. Teman ayahmu yang di Las Vegas mengatakan telah mendapatkan satu kelompok dan menghabisi mereka di tempat tanpa sisa. Knox milik kakakmu juga telah membersihkan beberapa kota sekitar San Francisco. Dia benar-benar seperti iblis yang memburu iblis. Ayahmu sedang membangun branding baru di segi ekonomi dan akan menyusupkan seseorang di pemerintahan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi, beritahu Rosetta. "Semua sepertinya sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Aku ingin kita semua liburan setelah semua kegilaan ini," ucap Rosetta. Leonard menarik Rosetta ke pelukannya, memeluk gadis itu erat hingga mengangkat kedua kaki Rosetta ke atas pangkuan pria tersebut. Leonard meleburkan diri ketika memeluk sang kekasih, menikmati kehangatan gadis yang ia cintai seraya bersyukur kalau semua telah selesai. Rosetta membalas pelukan Leonard, membiarkan dirinya terkukung dalam lengan kekasihnya itu. Mungkin ini yang dinamakan ketenangan. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Rosetta dapat merasakan tenang dalam pikiran dan hatinya. Tidak lagi terikat dengan kehidupan di masa depan yang kini tidak akan sama seperti sebelumnya. "Apakah kau akan terima jika aku melamarmu?" tanya Leonard seraya menciumi wajah Rosetta. "Kau harus berhadapan dengan ayah dan kakakku jika mau melakukan itu," jawab Rosetta, tersenyum geli memikirkan keributan seperti apa yang akan terjadi jika Leonard bilang akan melamar Rosetta. "Bagaimana kalau aku menculikmu saja? Rasanya lebih mudah dibanding harus berhadapan dengan kakak dan ayahmu itu, belum lagi Roderick dan Arthur. Kau terlalu banyak memiliki bodyguard, baby," kata Leonard,
memikirkan akan seperti apa keributan yang terjadi terutama dengan kawan baiknya itu. Membuat Leonard lelah duluan. Jelas kalau Lucas tidak akan semudah itu melepaskan adik perempuannya untuk Leonard. Kurasa aku akan mendapatkan tontonan seru, canda Rosetta. Aku ingin meminta sesuatu padamu, apa boleh? Tanya Leonard. Apa itu? Ayo kita liburan ke Quebec, pinta Leonard. Rosetta mengerutkan dahi atas permintaan dari Leonard. Ia tahu dengan jelas kenapa Leonard meminta Rosetta untuk pergi ke sana. Quebec adalah kampung halaman Leonard, tempat orang tuanya tinggal. Yang mana artinya Leonard ingin memperkenalkan Rosetta ke keluarganya. Tidak mau, Leonard menatap Rosetta cemas. Rosetta tersenyum dan memeluk Leonard erat, lalu berkata, kurasa itu akan menjadi tempat liburan pertamaku setelah ini. Tapi kau harus berjanji, kau akan menemaniku keliling dunia setelahnya. Aku ingin melihat dunia dengan mata kepalaku sendiri. Sure, you wish is my command, princess. Tidak peduli kemanapun kau pergi di masa ini aku akan mengikutimu, kata Leonard setuju akan kemauan dari kekasihnya. Ia tahu dengan jelas itu adalah keinginan lain dari Rosetta sejak di masa itu selain berkumpul lagi dengan keluarganya. Mungkin gadis itu telah mengunjungi hampir semua kota di Amerika Utara ini, tapi tidak dalam sukacita namun duka. Tidak peduli seindah apa kota yang didatangi, akan terlihat suram jika dalam kondisi seperti Rosetta saat itu. Aku ingin ke Eropa dan Asia, ucap Rosetta memainkan kerah pakaian Leonard. Haruskah aku booking semua yang diperlukan mulai sekarang? Canda Leonard. Aku lupa kalau di masa ini kau sang penguasa Kanada, kukira kau hanya pengangguran karena selalu berada di sisiku dan kakakku, celetuk Rosetta. Dunia sudah modern, kau bisa bekerja dari mana saja. Bukankah sudah kubilang kalau apa gunanya anak buah jika semua harus atasan yang turun tangan, ucap Leonard remeh. Bilang saja kau malas, kata Rosetta dengan senyum mengejek. Mungkin kau benar, setelah menjalani 2 masa yang panjang, bermalas-malasan adalah hal yang aku inginkan. Terutama bermalasan dengan gadis bermulut sarkas satu ini, ucap Leonard yang kemudian menarik Rosetta lebih dekat sebelum akhirnya menempelkan bibirnya ke bibir sang gadis. Rosetta terkejut dengan kelakuan Leonard yang tiba-tiba, namun ia justru menikmatinya. Mengalungkan kedua tangan di leher kekasihnya tersebut, membiarkan pikiran mereka kosong dan hanya dikendalikan oleh insting untuk saat ini. Tidak mau memikirkan apapun, dan hanya menikmati waktu berdua. Leonard benar-benar terbuai oleh setiap sentuhan yang Rosetta lakukan dengan tangannya. Terkadang mencengkeram rambut belakang Leonard ketika ciuman menjadi lebih intens. Membuat pria itu hanyut dalam ciuman dan juga kemesraan mereka. Hal yang paling Leonard inginkan sejak di masa yang telah mereka berdua lewati. Mengecup bibir Rosetta hingga puas sebagai tanda kalau gadis di hadapannya ini adalah milik Leonard seorang. Tidak akan ia biarkan pria manapun berani menyentuh apalagi sampai mengambil Rosetta dari dirinya. Rosetta memukul punggung Leonard, tanda kalau ia membutuhkan oksigen akibat ciuman intens mereka. Leonard melepaskan pagutan bibirnya, namun ia tidak berhenti sampai situ. Leonard menciumi leher jenjang Rosetta, tersenyum ketika mendapati kekasihnya itu tersentak kaget atas apa yang dilakukan oleh Leonard. Tangan pria itu pun menyusup ke dalam pakaian sang gadis, menikmati indera perasa pada tangannya ketika menyentuh punggung gadis itu secara langsung. Cukup, kau membuatku merasa aneh, pinta Rosetta dengan suara bergetar. Namun Leonard tetap melanjutkan aksinya, senang saat sang kekasih kehilangan kendali akan dirinya. Tentu untuk Rosetta ini adalah hal baru, begitu pula dengan Leonard yang seumur hidup sejak di masa itu Leonard tidak pernah memiliki perempuan yang membuatnya candu seperti Rosetta. Leonard, apa yang kau lakukan pada adikku? Leonard menghela napas panjang dan menenggelamkan wajahnya di pundak Rosetta, kesal karena momen kesukaannya terganggu. Tapi di sela kekesalannya ia justru tertawa kecil. Lucu bahwa ia terbiasa dengan gangguan dari Lucas setiap kali Leonard bermain dengan Rosetta. Mungkin itu lebih baik, karena jika tidak maka Leonard tidak yakin apakah ia dapat menahan diri atau tidak untuk melakukan lebih jauh dari sekedar ciuman dan sentuhan. Untuk saat ini Leonard hanya ingin menikmati waktu bersama yang tenang dan penuh keceriaan seperti ini. Rasa kesepian Leonard selama puluhan tahun di masa itu, kini terbalas sudah setelah mendapatkan kehangatan dan kebersamaan dari sang kekasih dan juga keluarganya. Yang ada di wajah Leonard saat ini hanyalah tawa dan bahagia. Begitu pula di wajah sang kekasih yang menunjukkan bahwa gadis itu akan hidup bahagia selamanya mulai sekarang. Bersambung.
89. Rosetta menatap pantulan di cermin, dalam gaun putih dengan rona indah malu-malu di pipi. Riasan benar-benar membuat sosok tersebut seperti malaikat yang lugu dan polos, tidak menyangka kalau sosok yang tampak anggun itu pernah berurusan dengan dunia hitam selama bertahun-tahun. "Kenapa kau tersenyum seperti itu, Ros?" tanya Arabella saat mendapati air muka bahagia sang adik yang amat lembut. "Tidak ada, aku hanya bahagia," jawab Rosetta yang memainkan buket bunga di tangan. "Kau sangat cantik hari ini. Sepertinya kau berusaha keras menahan diri ketika ibuku meriasmu," kata Arabella dengan tawa kecil yang terdengar begitu merdu. "Auntie benar-benar bersemangat sejak pagi. Sepertinya keinginan dia untuk mendandaniku sejak dulu menjadi nyata," ucap Rosetta yang tidak bisa untuk tidak ikut tertawa atas kelakuan bibi tercintanya itu. "Itu karena kau selalu cuek dengan penampilanmu. Ingatlah kau sudah dewasa dan sudah punya pasangan, kau harus sering-sering merawat diri dan terlihat cantik untuknya," kata Arabella yang sengaja menggoda Rosetta akan hubungannya dengan Leonard. "Diamlah." Rona malu terlihat di kedua pipi Rosetta saat mendengar hal tersebut dari kakak perempuannya. Arabella tertawa melihat reaksi sang adik. Ia benar-benar senang karena akhirnya Rosetta menemukan kebahagiaan, dan berharap adiknya itu hanya akan dilimpahi kebahagiaan selama sisa usianya setelah ini. "Sebentar lagi waktunya tiba. Uncle pasti sudah menunggu di depan. Aku tidak menyangka kalau dia akan menangis seperti itu ketika melihatmu dalam gaun pengantin. Areta juga sama. Dia bahkan menangis sangat kencang ketika melihatmu tadi," ucap Rosetta seraya merapikan tudung pengantin milik Arabella. "Keluarga kita memang sepertinya tidak bisa untuk tidak ada keributan setiap harinya," canda Arabella seraya berdiri untuk mempersiapkan diri untuk menghadiri upacara pernikahannya sebentar lagi. "Terima kasih sudah mau menjadi bridesmaidku, dengan begini aku tidak merasa terlalu gugup." Areta tidak berani karena katanya banyak yang melihat dan itu membuatnya gugup dan bilang takut menginjak gaunku. "Lucu sekali padahal dia yang paling antusias melihatku menikah," sambungnya. "Tentu aku akan melakukannya, bahkan jika aku harus mendampingimu di atas bara sekalipun akan kulakukan. Kau sudah banyak sekali membantuku bahkan ketika aku tidak tahu. Akulah yang seharusnya berterima kasih untuk itu. Berbahagialah bersama Damian, sis. Dia pria baik aku jamin. Jika dia membuatmu kesal apalagi menangis, bilang padaku," ucap Rosetta yang memberikan buket bunga di tangannya kepada Arabella. "Akan aku ingat, kau harus segera menyusulku dan Damian. Kau dan Leonard sudah terlalu lama terpisahkan. Dia benar-benar mencintaimu. Tidak pernah aku melihat seorang pria yang begitu mencintai perempuan sebesar cinta Leonard padamu. Bahkan rela hidup seorang diri ketika perempuan yang dicintai sudah tidak ada di dunia, itu bukan hal mudah. Aku tidak bisa membayangkan betapa kesepian dan sesedih apa Leonard. Karena itu, jangan membuatnya menunggu terlalu lama," kata Arabella tanpa ada nada menggurui sedikitpun. Ia hanya ingin sepasang kekasih ini bersatu untuk selamanya setelah penantian dan perpisahan yang panjang. "Akan kulakukan. Mungkin aku akan sedikit mengejutkannya dengan melamar dia duluan." Rosetta tertawa membayangkan hal tersebut. Sebuah ketukan terdengar di pintu, dan tak lama seseorang datang untuk memberitahu kalau acara sudah hendak dimulai. Arabella berjalan keluar dari ruangan bersama dengan Rosetta yang memegangi ekor gaun pengantin sang kakak. Rasanya dua perempuan itu merasa gugup sekarang saat tahu kalau upacara pernikahan akan berlangsung. Arabella merekahkan senyum ketika ia melihat sang ayah yang berdiri menunggunya di lorong, dan bukannya di depan pintu ruang acara. Seperti biasanya ayahnya itu memang selalu tahu bagaimana membuat Arabella disayangi. "Aku hanya ingin bersama putriku lebih lama hari ini," kata Dante yang memberikan lengannya kepada Arabella. Arabella menggamit lengan sang ayah, berjalan santai seolah ia juga ingin berlama-lama dengan ayahnya. "Rasanya baru kemarin aku bermain denganmu, sekarang aku harus melepaskanmu untuk membentuk keluarga baru. Jangan merasa seperti orang asing setelah menikah nanti. Pintu rumah akan selalu terbuka untukmu. Pulanglah kapanpun kau mau, aku dan ibumu akan sangat merindukanmu," ucap Dante dengan nada luar biasa lembut. "Kau tahu Dat, apapun yang orang lain katakan, bagiku kau tetap ayahku. Kau ayah kandung untukku. Terima kasih atas segala kasih sayang dan perhatianmu selama ini. Sejak kau menyelamatkanku dan Arthur, bagiku kau adalah orang paling keren," ucap Arabella tulus. "Belle, kau akan membuatku menangis lagi," kata Dante, tidak kuasa mendengar ucapan tersebut dari putrinya. "Uncle, lemah," ejek Rosetta. "Shut up, Rose,"
kata Dante berusaha untuk menahan diri agar tidak menangis lagi. Rosetta dan Arabella tertawa melihat reaksi Dante. Mereka tahu kalau pria tersebut memang memiliki hati lembut dan penuh perhatian di balik kecakapannya dalam hal-hal kekerasan. Di mata dua perempuan itu Dante hanyalah seorang pria yang mencintai keluarganya. Orang yang sangat banyak membantu Rosetta sejak gadis itu kecil. Tanpa Dante gadis itu mungkin masih terjebak dalam usaha menyiapkan senjata melawan para penjahat-penjahat itu. Bagi Rosetta Dante adalah sosok ayah, paman, dan pria yang baik. Gugup, tanya Dante pada Arabella ketika mereka sudah berada di depan pintu ruangan acara. Lumayan, jawab Arabella, mengambil napas panjang. Pintu ruangan pun terbuka, iringan musik khas pernikahan terdengar memenuhi pendengaran. Suasana hikmat terasa begitu kental, terutama dengan heningnya suara manusia di sekitar, hanya suara iringan musik dalam setiap langkah sang pengantin. Rosetta berjalan di belakang Arabella, memastikan kalau semua baik-baik saja untuk kakak perempuannya itu. Jujur ini pertama kalinya Rosetta menghadiri pesta pernikahan, dan ia baru mengerti kenapa pernikahan terasa begitu sakral. Begitu telah mendekati tempat sang mempelai pria berdiri, Rosetta memutar arah ke tempatnya duduk bersama keluarga. Netra gadis itu menangkap sosok yang membuat jantungnya berdegup kencang hari ini, sang kekasih yang mengulurkan tangan untuk menyambut Rosetta untuk duduk di sampingnya. Kau tahu sepanjang jalan pengantin ke sini, aku hanya melihatmu. Jantungku rasanya ingin melompat keluar ketika melihat kau berjalan di sana. Apakah aku akan pingsan jika melihatmu berjalan dengan gaun pengantin kelak? Bisik Leonard pada Rosetta. Rosetta memukul pelan lengan Leonard atas ucapan pria tersebut, walau dalam hati gadis itu pun merasakan hal yang sama. Leonard melingkarkan tangannya di pinggang Rosetta selama acara berlangsung, seakan memberitahu semua orang di sana kalau gadis itu adalah miliknya dan tidak boleh ada yang berani menyentuhnya. Posesif, ya, tentu saja. Setelah kehilangan gadis itu sekali, tentu Leonard tidak akan pernah mau kehilangan kekasih tercintanya sekali lagi. Rosetta bisa melihat keluarganya menangis saat ikrar pernikahan telah diucapkan. Ia tahu dari cerita Arthur bagaimana perjalanan hidup sepupu kembarnya itu. Dan melihat pernikahan ini tentu menjadi hal besar dalam keluarga Lorenzo. Kau menangis, lemah, celetuk Rosetta pada Arthur ketika ia melihat mata sembab sang kakak sepupu. Diam kau, sahut Arthur seraya menyentil dahi Rosetta. Kekerasan, akan kulaporkan polisi, kata Rosetta yang mengelus dahinya. Laporkan saja, dan kabar baiknya polisinya adalah aku. Akan ku penjara kau tanpa makanan enak, balas Arthur tak mau kalah. Kalian ini bahkan di pesta pernikahan saja masih ribut, tegur Roderick yang datang menghampiri mereka. Oh, Rod, sudah selesai mengobrol dengan yang lain? Tanya Rosetta. Belum, aku hanya sedang malas membahas pekerjaan di acara seperti ini. Biar Dad dan Lucas saja yang urus, aku bukan pebisnis seperti mereka. Aku salut mereka berdua bisa menghadapi setiap orang seperti itu setiap harinya. Keluh Roderick yang sudah merasa lelah hanya karena meladeni setiap tamu yang bertanya tentangnya. Mereka itu berada di level yang berbeda, kata Arthur. Kau sendiri bukankah seorang pebisnis? Kenapa tidak berkumpul di sana? Tanyanya pada Rosetta. Pernah melihat aku mengobrol panjang lebar seperti itu dengan orang seperti mereka. Aku bukan pebisnis, yang mengurusi perusahaan-perusahaanku adalah Julia dan Ian secara langsung, jawab Rosetta. Benar-benar atasan pemalas, ejek Arthur, padahal ia tahu dengan jelas hal itu. Jika punya uang dan anak buah yang kompeten kenapa aku harus turun tangan, ucap Rosetta dengan wajah sombong. Ingin sekali aku melemparkan bocah satu ini ke Alcatraz, kata Arthur saat melihat wajah sombong mengejek adiknya itu. Kalian bertiga berhentilah bertengkar dan kemarilah, kita semua akan berfoto. Panggil Lily pada mereka. Ketiganya langsung berlari ke tempat keluarganya berada dengan antusias. Senyum dan kebahagiaan tergambar jelas pada raut wajah seluruh keluarga tersebut. Setelah duka yang mereka lalui, kini hanya sukacita yang menyelimuti keluarga itu. Foto-foto yang terjepret hari ini adalah bukti kebahagiaan dalam keluarga itu. Senyum indah yang belum pernah terlihat pada Rosetta hari ini akan selalu terlukiskan. Bersambung 90. Sesuai keinginan Rosetta, setelah pernikahan Arabella semua keluarga melakukan liburan ke Florida, lebih tepatnya ke Miami. Mereka semua mengambil cuti panjang dari segala pekerjaan dan hanya ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga setelah kekacauan yang terjadi selama bertahun-tahun.
Tentu saja Rion tidak akan menolak keinginan sang putri yang begitu mengharapkan liburan keluarga. Ia juga ingat kalau liburan terakhir mereka bersama sudah sangat lama sekali, dan Rion ingin membawa keluarganya untuk liburan sesering mungkin mulai sekarang. Mengukir momen sebanyak mungkin bersama keluarga yang entah akan sampai kapan bisa terus bersama. Mengingat anak-anaknya telah tumbuh besar, yang mana akan siap mengepakkan sayap untuk menjelajahi dunia. Entah karena urusan pekerjaan ataupun berumah tangga. Karena itu Rion akan membuat kenangan sebanyak mungkin selagi keluarganya masih utuh seperti sekarang. "Ada apa? Kau terlihat melamun," tanya Lily pada Rion yang duduk di teras resort seraya menatap lautan yang jauh di depan sana. "Love, tidak ada, aku hanya bersantai. Sudah lama kita tidak seperti ini," jawab Rion dengan senyum, mengulurkan tangan kepada sang istri agar mau bergabung dengannya. Lily duduk di samping Rion, memikirkan anak-anak, tebaknya. "Kau memang selalu tahu apa yang kupikirkan," ucap Rion yang melingkarkan lengannya pada sang istri agar wanita tersebut lebih dekat dengannya. "Apa ada yang kau khawatirkan?" tanya Lily, menatap langsung wajah suaminya. "Aku hanya memikirkan betapa cepat waktu berjalan. Anak-anak yang dulu masih dalam gendonganku sekarang sudah sebesar itu. Aku masih ingin mendengar mereka bertengkar memperebutkan makanan. Kurasa rumah akan sepi tidak lama lagi," kata Rion dengan wajah sedikit sedih memikirkan hal tersebut. Seakan ia belum siap tentang perubahan itu tapi ia juga tidak dapat menyangkalnya. Itulah tahapan yang harus dihadapi oleh para orang tua. Selagi mereka bahagia dengan hidup mereka, tugas kita hanya memperhatikan dan menjadi tempat mereka untuk pulang, ucap Lily, paham dengan apa yang dirasakan oleh suaminya karena ia pun merasakan hal seperti itu. "Tenang saja, kau masih dapat mendengar keributan dari anak-anak untuk waktu lama. Diam adalah hal yang paling tidak mungkin dilakukan oleh mereka," sambungnya. "Arthur, itu punyaku." Rion terkejut mendengar hal tersebut, suara nyaring dari putrinya dari dalam. "Lihat, kan, jika mereka berkumpul tidak ada yang namanya tidak bertengkar," kata Lily dengan tawa kecil membayangkan keributan apa lagi yang terjadi di dalam rumah. Rion hanya tertawa, mungkin ia memikirkan terlalu jauh dan bersikap dramatis karena bertambahnya usia. Padahal jelas sekali kalau anak-anaknya tetaplah masih sama saja seperti biasa. Di dalam rumah terlihat Rosetta memasang wajah marah menatap Arthur yang saat ini sedang memakan semangkuk es krim dengan senyum di wajah. "Sudahlah, kita beli saja lagi," bujuk Leonard yang sebenarnya sedang menahan tawa saat melihat wajah marah Rosetta yang tampak seperti anak kecil. "Aku benci Arthur," ambek Rosetta yang kemudian berjalan keluar dari ruang tengah. "Ah, kau membuatnya marah kali ini. Dia sangat ingin makan es krim itu semalam tapi ketiduran karena kelelahan," kata Lucas yang justru memanasi suasana. Arthur merasa bersalah sekarang. Ia bangkit dari duduk dan berjalan menuju ke arah Rosetta pergi. Padahal ia hanya ingin menjahili adiknya itu seperti biasa. Tapi tidak menyangka kalau kali ini Rosetta justru marah sungguhan. "Bumblebee," panggil Arthur ketika melihat sang adik duduk di kursi teras dengan wajah kesal. Rosetta berpura-pura tidak mendengarkan, tetap duduk dan menolak untuk melihat sang kakak. "Hei, jangan marah. Aku hanya bercanda, lagi pula aku tidak tahu kalau es krim di kulkas itu milikmu. Bagaimana kalau kita beli lagi saja? Kau bisa memilih es krim apapun yang kau mau," bujuk Arthur. Rosetta melirik sang kakak, namun masih menolak untuk bicara. "Ambil dan belilah es krim," suruh Arthur seraya mengeluarkan kartu debit miliknya dan memberikan kepada Rosetta. Rosetta melihat ke arah kartu dan Arthur bergantian. Dan dengan cepat langsung mengambil kartu tersebut dari sang kakak lalu berlari ke dalam kembali. "Aku dapat, antarkan aku beli snack, Leon," seru Rosetta dengan penuh antusias. Arthur yang berjalan masuk mengikuti adiknya kini memasang wajah bingung. "Kau kena jebakan dia semudah itu." Lucas tertawa ketika melihat adik perempuannya itu mendapatkan apa yang ia mau. "Maksudnya," Arthur masih bingung. "Kau tidak sadar kalau Rose sedang mengerjaimu. Dia ingin beli snack semalam tapi dilarang Mom karena dia terlalu banyak makan cemilan 2 minggu ini, dan semua kartu dia disita sebulan," beritahu Lucas yang masih tertawa karena bisa-bisanya Arthur terkena jebakan Rosetta semudah itu. "Rosetta Marie Lorenzo," seru Arthur ketika tahu kalau ia dikerjai oleh adik perempuan nakalnya itu, lagi. Di sisi lain gadis yang dipanggil namanya hanya tertawa terbahak-bahak ketika mendengar suara nyaring dari kakak sepupunya itu di dalam rumah.
Ia sudah menduga kalau Arthur tidak akan pernah bisa melihat Rosetta marah pada diri pria itu, tidak peduli sejahil apa. Karena Rosetta pun begitu. Kau ini senang sekali mengerjai kakakmu. Padahal tinggal minta padaku, bahkan tokonya akan kubelikan untukmu, kata Leonard yang tidak berhenti tersenyum atas kelakuan kakak adik barusan. Ia mengemudi keluar dari resort, membawa sang kekasih ke tempat yang diinginkan. Bukankah Mom melarangmu membelikan aku snack? Rosetta mengingatkan. Benar, jawab Leonard, tahu kalau Rosetta tidak akan berani melanggar ucapan sang ibu untuk tidak merayu Leonard membelikannya cemilan. Jadilah Rosetta benar-benar berhasil mengakali kakak sepupunya sehingga ia bisa mendapatkan uang untuk membeli cemilan. Karena Lucas dan Roderick pun dilarang untuk memberikan Rosetta uang apalagi sampai membelikan gadis itu cemilan. Mereka berdua memutuskan untuk menikmati kota Miami, mendatangi beberapa tempat seraya membeli cemilan yang gadis itu inginkan. Keduanya bersenang-senang menikmati kebersamaan mereka saat ini. Tidak ada pekerjaan, penjahat, atau apapun yang membuat Rosetta dan Leonard sakit kepala. Hanya liburan dan bersenang-senang. Leonard tidak berhenti tersenyum ketika ia melihat tawa dan antusias tidak lepas dari wajah kekasihnya. Tidak ada yang lebih membuat Leonard bahagia selain melihat perempuan yang dicintainya dapat tertawa lepas seperti ini. Membiarkan jiwa anak-anak gadis itu keluar dengan bebas setelah apa yang terjadi. Seharian mereka berkeliling kota, mengobrol banyak hal hingga lupa waktu. Kini mereka berada di pantai, berjalan-jalan santai dengan Rosetta yang masih bicara banyak hal. Tentu saja pantai Miami adalah yang terbaik untuk didatangi, terutama untuk membuang segala hal negatif dalam diri. Leon, bagaimana kalau besok kita ke kebun binatang? Aku ingin melihat macan, pinta Rosetta yang teringat sebuah boneka bintang terpajang di sebuah toko mainan sebelum ke pantai. Boleh, setuju Leonard. Tidak akan ada kata tidak untuk kekasihnya ini. Jika perlu kita ajak yang lain juga. Dengan syarat jangan bertengkar dengan Arthur, sambungnya. Kau memang terbaik, kata Rosetta senang karena permintaannya disetujui dengan mudah. Hati-hati, kalau kakimu sampai luka karena kau menginjak kerang yang pecah, Lucas akan membunuhku, kata Leonard saat melihat Rosetta melepaskan sendal dan menentengnya di tangan. It's okay, kata Rosetta berjalan seraya menikmati pasir menyentuh telapak kaki, sesekali bermain air. Leonard menatap pemandangan indah di depannya, sang kekasih yang berlarian di pantai seraya bermain air. Senyum yang dilukiskan oleh Rosetta benar-benar membuat Leonard jatuh cinta lagi dan lagi setiap kali melihatnya. Ia mencoba mematri semua yang ia lihat saat ini di ingatannya. Bagaimana Rosetta tersenyum lebar, bagaimana angin yang memainkan rambut panjang gadis itu. Sungguh Leonard tidak akan serakah meminta lebih untuk apapun asal ia dapat menghabiskan sisa usianya bersama Rosetta. Leon, ada apa? Kenapa diam saja? Tanya Rosetta yang berlari mendekati Leonard ketika mendapati pria tersebut hanya berdiri diam memandangi Rosetta. Rosie, panggil Leonard nada amat lembut. Ya, sahut Rosetta saat ia telah berdiri di hadapan Leonard. Marimi, ucap Leonard. Hah, Rosetta seketika menatap Leonard bingung. Leonard mengeluarkan sebuah kotak beludru biru dari saku celananya, membuka kotak tersebut dan memperlihatkan cincin safir bulat besar dengan taburan berlian di sekelilingnya. Leon, Rosetta terkejut ketika melihat Leonard menunjukkan cincin yang jelas luar biasa mahal. Jantungnya berdetak kencang ketika tahu apa yang pria di hadapannya ini lakukan sekarang. Rosetta Marie Lorenzo, menikahlah denganku. Izinkan aku untuk mencintai dan menjagamu hingga napasku berhenti, ucap Leonard dengan senyum, pandangan, hingga nada suara yang luar biasa lembut. Netra biru Rosetta basah karena air mata yang menggenang, tidak menyangka kalau kekasihnya itu akan melamar Rosetta di saat gadis itu bahkan tidak dapat menduganya sama sekali. Sejak kapan Leonard membawa cincin tersebut? Mungkinkah ini alasan sesungguhnya pria itu mengajak Rosetta ke pantai? Kau mau menikah denganku? Konfirmasi Leonard ketika tidak mendengar jawaban dari Rosetta. Ya, aku mau. Tentu saja aku mau, jawab Rosetta yang akhirnya melepaskan air mata di pipi karena terharu. Bagaimana mungkin ia menolak pria sebaik dan begitu mencintai Rosetta sebesar ini? Tentu tidak akan ia tolak. Jangan menangis. Aku tidak bisa janji kalau semua akan baik-baik saja, tapi aku janji akan berusaha membuatmu bahagia. I love you, my Sunsin. Ucap Leonard yang memasangkan cincin itu di jari manis Rosetta, lalu mengusap air mata di paras sang gadis.
Rosetta memeluk Leonard erat, memberitahu kalau gadis itu amat sangat bahagia. Tidak pernah ia merasa sebahagia ini sebelumnya, seolah untuk pertama kalinya ia merasa sempurna. Leonard membalas pelukan Rosetta, mencium pucuk kepala gadis itu. Ia sungguh berjanji akan membuat gadis dalam pelukannya ini bahagia hingga akhir hayat. Tuhan telah menjawab doanya di masa itu untuk diizinkan bertemu dan bahagia bersama dengan Rosetta. Tentu ia akan menjaga gadisnya ini dengan sangat baik. Karena bagi Leonard Rosetta adalah mataharinya, napasnya, jantungnya. Rosetta Lorenzo adalah segalanya untuk Leonard. Pantai Miami menjadi saksi bersatunya sebuah kisah cinta yang terpisah oleh waktu yang tak terjelaskan. Keajaiban Tuhan bahwa dua pasangan itu dapat disatukan walau harus melalui segala sesuatu yang tidak mudah. Di mana keduanya sama-sama tersiksa oleh kesepian untuk waktu yang amat sangat lama. Tapi ada sebuah ungkapan lama mengatakan, bahwa cinta akan selalu menemukan jalannya. Tamat, lanjut Deng Extra Part edisi flashback. Bersambung.